Bab 741, Perdagangan Darah Phoenix. Satu gada sama dengan 3 hingga 4 gram. Ketika guru Blue Flame melihat Lin Ming berhasil mencapai 81 napas waktu, seluruh wajahnya bersinar dengan kebahagiaan. Lin Ming adalah elit muda yang berasal dari Timewon Phoenix City dan juga bisa dianggap sebagai muridnya. Di masa depan, jika Lin Ming benar-benar menjadi penatua klan Phoenix kuno, maka itu akan menjadi momen paling mulia dalam hidupnya. Tentu saja, kemungkinannya sangat rendah, bahkan jika Lin Ming cukup berbakat untuk disebut sebagai talenta 500 tahun dari 3 kota Phoenix besar di alam bawah. Karakter level Elder biasanya hanya muncul di klan Phoenix kuno sekali dalam 1 milenium. Selain itu, ada kemungkinan lebih dari 90% bahwa mereka berasal dari alam para dewa. Jika Lin Ming ingin menjadi penatua, dia harus memiliki takdir yang menakjubkan dan peluang keberuntungan yang tak terukur. Hanya 3 karakter tingkat penatua yang berasal dari 3 kota Phoenix besar di alam bawah dalam 2 hingga 300 ribu tahun terakhir. Selain itu, mereka adalah sesepuh pelataran luar, tidak satu pun dari mereka yang pernah menjadi tetua pelataran dalam. Saat ini, penatua pelataran luar terakhir lahir 50 ribu tahun yang lalu. Ini adalah masalah yang sangat jauh bagi guru Blue Flame karena usianya baru 10 ribu tahun lebih. Saat anak laki-laki ini naik ke alam para dewa di masa depan, aku pasti harus mengajaknya bergabung dengan pasukanku. Jenderal Smoke berpikir keras, tanpa sadar menggenggam telapak tangannya. Haha, itu tergantung apakah kamu bisa merebutnya atau tidak. Bahkan jika Nuyan Ming tidak bisa menjadi penatua, masih ada kemungkinan besar dia menjadi Master Balai. Mungkin dia bahkan dipilih oleh Vermilion Bird Hall. Dengan bakat Lin Ming, akan sangat mudah baginya untuk menemukan posisi yang baik di klan Phoenix kuno di masa depan, apakah itu di tentara atau sistem pemerintahan. Tunggu dan lihat saja, dia pasti akan bergabung di bawah komando saya. Ini adalah anak muda yang paling menghargai pertarungan. Karena aku kalah kali ini, malam ini aku akan membuka anggur bunga kabutku dan kita akan minum sampai kita terjatuh. Haha. Kamu membuatku ngiler di sini. Ketika guru Blue Flame mendengar bahwa ada anggur untuk diminum bahkan matanya mulai tersenyum. Tapi saat ini, Peri Feng tiba-tiba berkata dengan suara lembut, Jenderal Asap, apakah kamu ingat tentang darah Phoenix kuno yang kita bahas sebelumnya? Tentu saja aku ingat. Nuyan Ming dapat bertahan hingga 81 napas waktu. Hanya pada titik ini saja, saya tidak lagi membutuhkannya untuk menyelesaikan penilaian 100 hari, saya bisa menganggapnya sudah lulus. Saya akan mengajukan darah Phoenix kuno untuknya. Saya juga akan meminta pendapat Nuyan Ming. Mungkin dia menginginkan jenis sumber daya lain selain darah Phoenix kuno. Di alam dewa klan Phoenix kuno, para pemuda berprestasi di sana dapat meminta sumber daya tergantung pada hasil mereka dalam uji coba peleburan. Darah Phoenix kuno, pil, elemen api, metode budidaya langka, segala macam barang berharga dapat diperoleh. Lin Ming memang berbakat, tapi klan Phoenix kuno di alam para dewa terlalu besar. Ada generasi baru elit muda berprestasi setiap 10 tahun, sehingga sumber daya tidak pernah cukup untuk disebarluaskan. Belum lagi selain para elit muda tersebut, ada juga pembangkit tenaga listrik berusia ratusan bahkan ribuan tahun yang juga membutuhkan sumber daya. Karena sumber daya sangat berharga dan jumlahnya terbatas, tentu saja harus ada sistem yang adil untuk mendistribusikannya. Klan Phoenix kuno memiliki penilaian berbeda untuk sumber daya yang berbeda. Dengan hasil Lin Ming, dia bisa menukar lebih banyak jenis yang kurang berharga atau lebih sedikit jenis yang lebih berharga. Ini adalah sistem yang paling adil. Nuyan Ming. Jenderal Smoke menarik kesadarannya dari God Transforming Mirror dan menatap Lin Ming yang kelelahan. Dia menyeringai dan berkata, dengan kemampuanmu bertahan di dunia kedua selama 81 napas waktu, kamu bisa dianggap telah lulus penilaian 100 hariku. Sekarang, saya akan memberi Anda 9 poin sebagai skor total. Dengan hasil ini, Anda dapat menukar berbagai sumber daya budidaya klan Phoenix kuno. Ini termasuk darah Phoenix kuno, elemen api, pil, metode budidaya langka, slip giok dengan pencerahan konsep, dan sebagainya. Anda ingin menukarnya dengan apa? Saat Jenderal Smoke berbicara, semua seniman bela diri lainnya menjadi iri. Salah satu dari sumber daya ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Huo Wenlong menghela nafas. Dia berpikir bahwa dia bisa dengan rajin berlatih dan perlahan mengejar Lin Ming, tapi sekarang tampaknya perbedaan di antara mereka semakin bertambah setiap hari. Jenderal Smoke mengatakan bahwa semua sumber daya disetujui oleh alam dewa klan Phoenix kuno. Sebagai seseorang yang datang dari alam para dewa sendiri, tidak bisa mendapatkan harta dari klannya sendiri tetapi malah mengambilnya oleh Lin Ming meninggalkan rasa pahit di mulutnya. Aku ingin, darah Phoenix kuno. Lin Ming menjawab tanpa ragu-ragu. Dia memiliki banyak metode budidaya, pil dapat ditemukan di tempat lain, dan meskipun elemental api sangat berharga, dia tidak akan menukarnya menggunakan kesempatan yang begitu berharga. Dia hanya menginginkan darah Phoenix kuno. Dengan mentransplantasikannya ke dalam tubuhnya, dia secara permanen dapat meningkatkan kompatibilitas fusinya dengan konsep api. Tentu saja hal ini menjadi prioritas di atas segalanya. Jawaban Lin Ming sesuai dengan harapan Jenderal Smoke. Jenderal Smoke tersenyum tipis dan berkata, jangan terburu-buru memilih. Karena sebagian besar elit muda ingin menukarkan darah Phoenix kuno, hal ini menyebabkan harganya menjadi yang tertinggi. Hasilnya, jika kamu benar-benar menukarkan poinmu dengan darah Phoenix kuno, paling banyak kamu akan mendapatkan nilai lebih dari 1 gada. Meskipun Anda dapat memilih darah Phoenix kuno,
ada juga sumber daya lain yang tersedia. Misalnya, konsep giok tergelincir. Jika Anda merenungkan hal ini, pemahaman Anda terhadap hukum kebakaran akan sangat meningkat. Bagaimana menurutmu? Saat Jenderal Smoke berbicara, Lin Ming ragu-ragu. Sebuah gada mungkin 60-70 tetes, 10 gada sama dengan 1 tile, 16 tile adalah 1 jin. Seorang seniman bela diri mungkin memiliki sekitar 10 jin darah di tubuhnya. Ini setara dengan Lin Ming menukar 1/1000 darah di tubuhnya. Adapun setetes darah Phoenix kuno dari alam mistik Phoenix suci, itu tidak ada artinya. Jika dia ingin menukar apa yang disebut sebagai garis keturunan Phoenix kuno yang sempurna, itu masih terlalu jauh. Mungkin seperti yang dikatakan Jenderal Smoke, menukar sebagian poinnya dengan slip giok konsep api juga bagus. Sementara Lin Ming berpikir, transmisi suara esensi sejati peri Feng terdengar di telinganya. Nuyan Ming, tukarkan seluruh poinmu dengan darah Phoenix kuno. Sedangkan untuk slip giok konsep, yang berkualitas lebih tinggi terlalu mahal dan yang berkualitas lebih rendah belum tentu lebih baik daripada yang saya pinjamkan kepada Anda. Mereka tidak akan berguna bagimu. Lin Ming melirik Peri Feng. Peri Feng mengangguk sebagai balasannya dan juga berkata, konsentrasi garis keturunan Phoenix di tubuhmu terlalu rendah. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk meningkatkan kekayaan garis keturunan Anda. Sedangkan untuk anggota klan lainnya, konsentrasi garis keturunan mereka jauh lebih tinggi, sehingga menukar barang lain yang sesuai mungkin merupakan pilihan yang lebih baik bagi mereka. Terima kasih senior atas bimbingan Anda. Lin Ming memiliki tingkat kepercayaan yang sangat tinggi terhadap Peri Feng. Dia segera berkata kepada Jenderal Smoke, saya ingin menukar segalanya dengan darah Phoenix kuno. Oke, Jenderal Smoke tidak lagi menunda. Dia langsung mengeluarkan blok kristal 1/4 kaki persegi dari cincin spasialnya. Di tengah-tengah blok kristal ini ada cairan merah yang tersegel. Cairan berwarna merah ini hanya seukuran ujung jari, tampak seperti batu rubi merah cerah yang terperangkap di dalamnya. Jelas sekali, ini adalah darah Phoenix kuno. Jenderal Smoke berkata, menurut alasan normal, saya perlu mengajukan permohonan ke markas besar untuk mendistribusikan darah Phoenix kuno ini. Namun, dengan situasi Anda, ada jaminan bahwa aplikasi Anda berhasil. Jadi, aku tidak akan repot dengan semua birokrasi dan akan langsung memberimu darah Phoenix kuno ini. Saya harap Anda dapat sepenuhnya memahami sumber hukum kebakaran di masa depan dan menjadi salah satu tetua klan Phoenix kuno saya. Saat Jenderal Smoke mengatakan ini, dia melemparkan darah Phoenix kuno ke tangan Lin Ming. Ini terjadi di sekitar gumpalan darah. Saya juga dapat membantu Anda mengajukan 10 tetes lagi. Aku akan memberikannya kepadamu dalam beberapa hari lagi. Terima kasih, Jenderal Asap. Lin Ming memegang balok kristal bening di tangannya. Saat dia melihat darah Phoenix kuno yang bersinar di dalamnya, matanya berbinar karena kegembiraan. Bab 742, inti berputar terlambat. Garis keturunan Phoenix kuno adalah dasar fundamental bagi keberadaan alam dewa klan Phoenix kuno. Sudah jelas betapa pentingnya hal itu bagi klan Phoenix kuno. Beberapa hari terakhir ini, Lin Ming telah memperoleh pemahaman umum tentang klan Phoenix kuno. Mengesampingkan 3000 dunia tanpa batas di alam bawah dan cabang klan Phoenix kuno yang ada di sana, hanya di dalam klan Phoenix kuno di alam para dewa, jumlah anggota klan di sana bisa mencapai ratusan miliar. Selain mereka yang berasal dari alam bawah, jumlahnya pun tak terhitung. Seniman bela diri di alam para dewa berumur sangat panjang, seringkali hingga puluhan ribu tahun. Selama periode ini, mereka dapat memiliki banyak anak. Jika ini terus berlanjut, jumlah individu akan bertambah dengan kecepatan eksponensial, dan populasinya akan dengan mudah melampaui ratusan miliar. Di alam para dewa, klan Phoenix kuno telah berkembang biak selama beberapa generasi. Dengan banyaknya pemuda luar biasa yang lahir, sulitnya untuk menonjol bisa dibayangkan. Sementara Lin Min duduk di atas ranjang batu dalam dimensi pelatihannya sendiri, dia bertanya kepada Demon Sin, bagaimana situasi di Laut Selatan. Ketika Lin Ming pergi, dia juga membawa segumpal jiwa Demon Sin, ini agar dia selalu waspada dengan apa yang terjadi di Laut Selatan. Kota Phoenix yang sudah usang dan benua tumpahan langit berada di ruang yang berbeda. Tidak mungkin menggunakan transmisi suara. Dia hanya bisa bergantung pada Demon Sin untuk menggunakan jiwanya sendiri untuk mengirimkan pesan. Demon Sin berkata, raksasa Leviathan seharusnya bisa bertahan di palung laut dalam selama setengah tahun, dan baru 100 hari berlalu jadi kami masih baik-baik saja. Xuan Wuji sesekali meluncurkan serangan eksplorasi. Saya kira dia seharusnya mulai gugup sekarang. Saya mengerti. Ekspresi Lin Ming menjadi sedikit suram. Jika Xuan Wuji menyerang, maka Giant Leviathan mungkin hanya mampu bertahan selama 5 bulan, bukan 6 bulan. Waktu hampir habis. Kalau begitu, aku akan merenungkan konsep dan hukum lebih banyak lagi dan kemudian menyerap darah Phoenix kuno. Saat Lin Ming berbicara dia mengeluarkan blok kristal dengan darah Phoenix kuno dan meletakkannya di telapak tangannya. Dia sudah bisa dianggap telah menyelesaikan tahap pertama uji coba peleburan tingkat raja, dia bisa kembali kapanpun dia mau. Tapi, memahami hukum secara alami jauh lebih cepat di Timewon Phoenix City. Lebih penting lagi, Lin Ming tidak tahu jelas bagaimana kekuatannya jika dibandingkan dengan Xuan Wuji. Jika dia meningkatkan kekuatannya hingga batas maksimum yang dia bisa sebelum kembali, maka dia akan memiliki jaminan terbesar saat menghadapi Xuan Wuji.
Saat darah Phoenix kuno tergeletak di telapak tangannya, Lin Ming bisa merasakan energi kuno dan mistis yang memancar dari blok kristal bening. Kristal itu tebalnya hanya 1 inci. Tersegel di dalamnya, darah Phoenix kuno tampak kental dan berat, berbentuk bola sempurna. Lin Ming memukul blok kristal. Kristal itu tiba-tiba bergetar dan retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke seluruh kristal itu seperti jaring laba-laba. Dengan membalikkan tangannya, semua darah Phoenix kuno terbang ke telapak tangan Lin Ming. Darah Phoenix kuno kental seperti merkuri karena membentuk-bentuk bola datar di tangan Lin Ming. Saat Lin Ming melihat kumpulan darah Phoenix kuno ini, dia tiba-tiba teringat deskripsi dalam Chaotic Virtuous Combat Meridian, yang menggambarkan batas di mana sumsum seseorang seperti sup emas dan darah seperti merkuri yang berat. Yang disebut darah seperti merkuri adalah darah yang tidak akan berhamburan jika jatuh, dengan mudah berkumpul seperti darah Phoenix kuno ini. Tanpa diragukan lagi, dewa binatang dari alam para dewa adalah eksistensi tingkat tinggi yang memiliki 2 tubuh dan esensi yang dikultivasikan. Mereka memiliki tubuh yang kuat dan sejumlah besar energi terkandung di dalamnya. Bukan hanya itu, tapi mereka secara alami lebih cocok dengan hukum alam semesta daripada manusia, atau lebih tepatnya mereka adalah bagian dari hukum sejak awal. Jadi, bagaimana mungkin dewa binatang tidak tangguh? Lin Ming membentuk pisau kecil esensi sejati di ujung jarinya dan kemudian dengan tenang memotong celah di kulit di antara alisnya. Saat darah mengalir keluar, dia mengambil darah Phoenix kuno dan menekannya di antara kedua alisnya. Perasaan terbakar yang dalam memenuhi dirinya seolah-olah ada api yang berkobar di antara alisnya dan asam mengalir melalui dagingnya. Namun, bagi Lin Ming yang sudah terbiasa dengan segala macam rasa sakit, ini bukan apa-apa. Dengan kemampuan regeneratifnya yang kuat, luka di antara dahi Lin Ming dengan cepat sembuh, menyegel darah Phoenix kuno ke dalam tubuh Lin Ming. Darah Phoenix kuno memiliki vitalitas yang sangat kuat. Begitu memasuki Lin Ming, ia mulai dengan gila-gilaan menelan garis keturunan Lin Ming. Jika seseorang tidak cukup kuat, bukan hanya mereka tidak akan mampu menyerap darah Phoenix kuno, namun darah tersebut justru akan menyebabkan serangan balasan, membunuh seniman bela diri tersebut. Darah seniman bela diri itu kemudian akan menjadi makanan bagi darah Phoenix kuno. Lin Ming diam-diam memutar esensi sejatinya, mengedarkan energi di meridiannya menurut Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle. Kekuatan tak terlihat menyelimuti darah Phoenix kuno, mendorongnya jauh ke dalam pembuluh darahnya. Pada saat ini, di mana hati Lin Ming berada, Magic Cube terdiam. Tampaknya tidak ada niat melawan Lin Ming demi darah Phoenix kuno ini. Lin Ming menghela nafas lega. Jika Magic Cube benar-benar ingin mengambil darah Phoenix kuno, tidak akan ada lagi yang tersisa untuk Lin Ming. Lin Ming menutup matanya dan memasuki kondisi niat bela diri yang halus. Fluktuasi keinginan yang tidak berwujud terpancar keluar dari semangat pertempuran di lautan spiritualnya. Semua energi asal api di ruang sekitarnya terus menyatu ke dalam meridian Lin Ming, beredar menurut Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle. Tapi saat ini, dalam dantian Lin Ming, inti berputar lubang hitam di sana mulai berputar perlahan, membentuk pusaran energi, terus-menerus menelan energi kekerasan dari darah Phoenix kuno. Dengan tingkat kekuatan Lin Ming saat ini, tidak terlalu berbahaya untuk menyerap darah Phoenix kuno. Ini hanya masalah waktu saja. Suatu hari, 2 hari, 3 hari. Setelah 7 hari berlalu, tanda Phoenix kuno di antara alis Lin Ming semakin cerah, seolah-olah bintang merah menyala di sana. Adapun Lin Ming sendiri, dia tampaknya telah memasuki kondisi kesurupan yang aneh. Biasanya, menyerap darah Phoenix kuno tidak akan memakan waktu lama. Lin Ming duduk bermeditasi selama 7 hari karena dia ingin memahami hukum yang terkandung dalam darah Phoenix kuno saat dia menyerapnya. Terakhir kali, Lin Ming mampu bertahan dalam dunia kedua cermin transformasi dewa selama 81 napas waktu. Kini, ia memiliki banyak pemahaman baru terhadap konsep pemusnahan. Pada saat ini, dengan memanfaatkan waktu ketika dia menyerap darah Phoenix kuno, dia memutuskan untuk secara hati-hati menvalidasi pemahaman barunya tentang hukum satu persatu. Tanpa disadari, totem api yang terukir di permukaan benih dewa sesat menjadi semakin sempurna dan mendalam. Adapun Lin Ming, pemahamannya terhadap konsep api berkembang pesat. Pada hari ke-9, Lin Ming bisa merasakan inti berputar dalam dantiannya mendekati tepi transformasi, di perbatasan menerobos ke ranah inti berputar. Lin Ming sangat gembira. Setelah menyerap darah Phoenix kuno ini dan di samping pemahaman barunya tentang hukum, dia akhirnya akan menerobos dari puncak ranah inti berputar tengah ke ranah inti berputar akhir. Sebelum memasuki ranah Divine Phoenix Mystic, budidaya Lin Ming telah berada di tahap tengah Revolving Core. Sekarang, setelah hanya 100 hari, dia akan menerobos ke ranah inti Revolving. Menutup matanya, Lin Ming mengumpulkan semua energi dari meridiannya ke dantiannya, fokus untuk membuat terobosan ini. Pusaran esensi sejati pada inti berputar lubang hitam menjadi semakin besar, menyedot esensi sejati semakin cepat. Seluruh permukaan inti kristal sekarang berwarna merah darah. 2 jam, 4 jam, Lin Ming telah menimbulkan badai energi asal yang dahsyat di dimensinya. Dimensi semacam ini memiliki energi asal langit dan bumi yang sangat kaya. Namun, ruang dimensinya terbatas. Itu tidak mampu menahan penyerapan gila dari Lin Ming, dan segera setengah energinya tersedot dengan bersih olehnya. Namun, arsitek dimensi tersebut telah mempertimbangkan banyak situasi serupa. Setelah konsentrasi esensi sejati turun drastis, formasi susunan yang membentuk dimensi akan menarik energi asal dari Timewon Phoenix City, memulihkan energi asal di dalamnya. Jadi, dari dimensinya,
Lin Ming mulai menyerap semua energi di dekatnya. Di menara 9 lapisan di pusat kota Phoenix Timewon, Peri Feng baru saja memperoleh berita ini. Beberapa hari terakhir ini, dia mengirim seseorang untuk memperhatikan situasi Lin Ming dan melaporkannya kembali kepadanya. Nuyan Ming sudah mulai menelan energi sekitar dari dimensinya. Tampaknya anak kecil itu membuat terobosan. Peri Feng berdiri dan berjalan menuju balkon, memandang ke arah dimensi Lin Ming. Haha, dia seharusnya membuat terobosan lebih awal. Dia telah merasakan begitu banyak hal dari slip giok dan batu totem, dan selain darah Phoenix kuno yang dia serap, kecepatan terobosannya sudah terlalu lambat. Guru Blue Flame tertawa dari jarak yang tidak terlalu jauh. Seperti yang Guru Blue Flame katakan, darah Phoenix kuno hanyalah harta yang tak ternilai bagi seorang seniman bela diri dengan atribut api. Nilainya jauh melampaui akar naga nirwana hingga bisa dianggap berada pada level lain. Lin Ming hanya berada di ranah inti berputar. Baginya untuk menyerap begitu banyak darah Phoenix kuno, keuntungannya bisa dibayangkan. Peri Feng berkata, ini karena fondasi Nuyan Ming kokoh. Dengan demikian, jumlah total esensi sejati yang dia perlukan untuk menerobos jauh lebih tinggi. Terkadang, melakukan terobosan yang lebih lambat bukanlah suatu kerugian. Saya menantikan bagaimana jadinya dia ketika dia menerobos ke alam laut ilahi. Saya ingin tahu sejauh mana kekuatannya akan mencapai. Titik. Dalam dimensinya, Lin Ming telah terdampar di titik terobosan kritis selama 10 jam. Inti kristal inti berputar di dantiannya telah tumbuh seukuran kepalan tangan dan dengan cepat berputar seperti gasing. Lapisan kabut merah menutupi permukaan inti berputar. Kemudian, pada saat ini, inti berputar mulai runtuh dari dalam keluar. Seluruh inti revolving dengan cepat mengecil ukurannya, memancarkan sinar cahaya yang menyala-nyala. Energi langit dan bumi berkumpul secara gila-gilaan, terus-menerus mengembun. Dalam sekali jalan, Lin Ming telah menerobos ke ranah inti berputar. Dia akhirnya berhasil. Mata Lin Ming terbanting terbuka. Dia terengah-engah, seluruh tubuhnya berkeringat. Alam inti revolving yang terakhir adalah batas terakhir sebelum penghancuran kehidupan. Sedangkan untuk revolving core yang ekstrim, itu hanyalah istilah lain untuk penghancuran kehidupan. Intinya, ranah penghancuran kehidupan adalah bagian dari ranah inti berputar. Hal ini karena, di kedua alam, inti berputar di dantian masih menjadi fokus energi seniman bela diri. Namun meski begitu, dari inti revolving akhir hingga penghancuran kehidupan, perbedaan kekuatannya sama dengan batas yang sangat besar. Melangkah ke ranah inti berputar berarti seseorang dapat dianggap sebagai penguasa wilayah Cakrawala Selatan. Namun, mengingat keseluruhan benua tumpahan langit, kekuatan ini tidak relevan. Tapi dengan melangkah ke dalam penghancuran kehidupan, seseorang akhirnya akan memasuki jajaran master di benua tumpahan langit. Para ahli penghancur kehidupan dihargai bahkan di tanah suci. Jika seseorang bisa mencapai tahap pertama penghancuran kehidupan maka mereka setidaknya bisa menjadi penatua pelataran luar dari tanah suci. Lin Ming kini telah mencapai ranah inti revolving, dia hanya tinggal satu langkah lagi untuk memasuki penghancuran kehidupan. Namun, Lin Ming baru berusia 21 tahun. Kultivasi saya telah mencapai ranah inti revolving akhir. Selain pemahaman baruku tentang hukum kebakaran, aku bertanya-tanya sejauh mana aku bisa bersaing dengan Xuan Wuji ketika aku kembali. Sebelum Lin Ming memasuki percobaan peleburan tingkat raja dia masih lebih lemah dari master penghancuran kehidupan tahap ketiga. Adapun Xuan Wuji, dia berada di tahap keempat penghancuran kehidupan. Terlebih lagi, dia telah mendominasi seluruh Laut Selatan selama bertahun-tahun sehingga kemungkinan besar dia memiliki beberapa kartu tersembunyi di tangannya. Pertarungan mendatang dengan Xuan Wuji masih dipenuhi dengan hal-hal yang tidak diketahui. Namun, Lin Ming yakin bahwa meskipun situasinya lebih buruk dari yang dia harapkan, dia setidaknya bisa melindungi Giant Leviathan dan membimbingnya ke tempat yang aman. Demon Sin, saya masih punya waktu 5 hari untuk bisa bermeditasi di batu totem. Setelah aku menghabiskannya, kita akan segera kembali ke benua tumpahan langit. Setelah Lin Ming bertahan di dunia kedua selama 81 napas waktu, ia memperoleh 5 hari lagi untuk menganggap batu totem sebagai hadiah. Jika dia tidak menggunakan semuanya maka itu akan sia-sia. Babak 743, kembali ke benua tumpahan langit. Lin Ming baru-baru ini menutup diri untuk mencerahkan dirinya tentang hukum pemusnahan konsep api. Selain itu, setelah menerobos ke ranah inti berputar dan menyerap darah Phoenix kuno, ada banyak keraguan yang menumpuk di benaknya. Dengan 5 hari terakhir bermeditasi di batu totem Phoenix kuno, Lin Ming ingin perlahan-lahan menyelesaikan keraguan ini, memverifikasi kebenaran dan pemahaman dalam ukiran api di batu totem Phoenix kuno. Namun, hasil akhirnya adalah dia tidak hanya tidak mampu menyelesaikan pertanyaannya, namun selama proses meditasi dia juga memperoleh keraguan yang lebih baru dan lebih kompleks. Lin Ming bisa merasakan bahwa ketika pemahamannya tentang konsep api semakin dalam, keraguannya semakin bertambah. Ini adalah fenomena normal. Jika suatu hari Lin Ming berhasil menghilangkan semua keraguannya maka itu sama dengan memahami sumber hukum kebakaran. Dan, mungkin saja seseorang yang benar-benar memahami sumber hukum kebakaran masih memiliki keraguan. Lin Ming tidak repot-repot menanyakan Peri Feng tentang pertanyaan yang dimilikinya. Lagi pula, dia mengatakan bahwa dia akan memiliki pemahaman yang paling mendalam jika dia menyadari hal-hal ini sendiri, belum lagi bahwa setiap orang memahami hukum secara berbeda. Setiap orang memiliki sistemnya sendiri dalam memahami hukum.
Mencoba menyelesaikan masalahnya sendiri dengan jawaban orang lain bukanlah cara terbaik. Semakin kokoh landasannya, semakin sempurna pula sistem hukum yang ia pahami. Pada saat ini, Lin Ming telah tinggal di Timewon Phoenix City selama 120 hari. Sudah hampir waktunya untuk berangkat. Tapi sebelum pergi, Lin Ming melamar untuk memasuki God Transforming Mirror untuk terakhir kalinya. Dunia kedua dari cermin transformasi dewa diketahui tidak bisa dipecahkan oleh seniman bela diri yang lebih lemah dari seniman bela diri laut ilahi dari alam bawah. Hal ini terutama karena seniman bela diri yang lebih lemah dari laut ilahi tidak memiliki kekuatan mentah yang diperlukan untuk menyebabkan pembalikan rantai bintang dalam skala besar. Sekalipun mereka sadar sepenuhnya akan hukum, itu tetap saja tidak ada gunanya. Dengan kekuatan Lin Ming, dia hanya bisa mengubah sebagian kecil revolusi di antara rantai bintang. Dia masih jauh dari mampu menembus dunia kedua. Tidak mungkin bagi Lin Ming untuk menembus dunia kedua. Alasan dia datang ke cermin transformasi dewa lagi adalah untuk mengkonfirmasi beberapa ide baru yang dia miliki. Kota Phoenix yang terlupakan, menara 9 lapisan. Jenderal Smoke masih belum pergi. Ribuan tahun yang lalu, ketika klan Phoenix kuno bertempur dengan ras alien dalam perang besar-besaran, Jenderal Smoke dan Guru Blue Flame sama-sama bertugas di ketentaraan. Di sana, mereka menjalin persahabatan seumur hidup di jurang kematian. Baru setelah itu Guru Blue Flame terluka parah, maka dia datang ke Timewon Phoenix City untuk memulihkan diri. Seperti ini, ribuan tahun telah berlalu. Jenderal Smoke dan Guru Blue Flame sedang minum bersama dengan riang. Adapun Peri Feng, dia dengan santai minum teh. Saat ini, api menyala di depan mereka bertiga. Anak laki-laki Nuyan Ming itu, dia menerobos 90 napas waktu di cermin transformasi dewa dunia kedua. Setelah Guru Blue Flame mendengar transmisi suara, matanya berbinar. Dari 81 napas menjadi 90 napas waktu, itu merupakan peningkatan kesulitan lainnya. Kemajuannya sungguh luar biasa. Jenderal Smoke memuji sambil memutar gelas anggurnya. Hehe. Menurutku kemajuannya kali ini cukup lambat. Dia menyerap darah Phoenix kuno dan juga menerobos ke ranah inti berputar. Saya berasumsi bahwa akhir-akhir ini dia juga memperoleh wawasan baru mengenai hukum kebakaran. Hanya meningkatkan rekornya sebanyak 9 tarikan napas, itu terlalu sedikit. Guru Blue Flame menjilat bibirnya setelah dia meneguk anggur, sambil menggelengkan kepalanya. Ekspresinya seolah-olah dia berharap agar Lin Ming menerobos dunia kedua dan langsung memasuki dunia ketiga. Rasanya akan bahagia jika dia bisa menakuti orang tua dari alam para dewa ini sampai mati. Itu tidak terlalu mengejutkan, Peri Feng berkata dengan lemah sambil memainkan cangkir tehnya. Kemuliaan dari hasil yang diraihnya tidak penting bagi Nuyan Ming. Kali ini, dia seharusnya tidak mencoba melakukan terobosan dengan kekuatan penuhnya, melainkan mengkonfirmasi beberapa ide di dunia kedua cermin transformasi dewa. Jika dia menggunakan seluruh keahliannya secara maksimal, maka dia setidaknya harus mampu menembus 100 napas waktu. Setelah Peri Feng berbicara, Guru Blue Flame tiba-tiba teringat akan hal ini. Selama kedua kalinya Lin Ming pergi ke dunia kedua, dia telah mencoba setiap gerakannya pada waktu yang berbeda, bahkan menguji keterampilan yang melibatkan konsep guntur. Melakukan hal seperti itu merupakan proses yang sangat melelahkan. Untuk menguji pemahaman barunya dan bahkan bertahan selama 90 napas, itu sudah cukup untuk disebut abnormal. Anak kecil itu akan meninggalkan Timewon Phoenix City. Saya berharap ketika dia kembali ke benua tumpahan langit, dia bisa membiarkan takdirnya mencapai puncaknya. Kami sudah melakukan semua yang bisa kami lakukan, segalanya akan bergantung pada dirinya sendiri. Hampir setiap orang jenius memiliki takdirnya sendiri dan sejumlah peluang keberuntungan dalam hidup mereka. Guru Blue Flame berpikir bahwa takdir Lin Ming masih berada di benua tumpahan langit. Jika dia kembali, dia mungkin mewarisi takdir itu serta menyelesaikan siklus karmanya di sana. Setelah dia mencapai laut ilahi di masa depan, dia pasti bisa naik ke alam para dewa tanpa ada emosi yang menyeretnya kembali. Karena kita telah memperhatikan dia tumbuh di sana, mungkin suatu hari nanti akan ada kemungkinan di mana kekuatannya akan melampaui kita. Saat Peri Feng berbicara, dia tersenyum tipis. Ini sudah merupakan penilaian yang sangat tinggi darinya. Peri Feng, Jenderal Smoke, dan Jenderal Blue Flame semuanya adalah karakter di klan Phoenix kuno yang hanya kalah dengan tetua. Mereka yang peringkatnya melampaui mereka semuanya adalah sesepuh atau lebih tinggi. Di dalam klan Phoenix kuno di alam para dewa, ada 72 tetua. Sesepuh ini disebut ketua istana karena di alam para dewa, klan Phoenix kuno memiliki 72 istana. Banyak dari istana-istana ini terletak di alam mistik yang penuh rahasia, struktur internalnya sangat mistis, mengandung segala macam prinsip yang mendalam dan penuh teka-teki. Ada juga beberapa istana yang terletak di tanah yang hampir tidak dapat diakses di alam para dewa, tanah yang hanya bisa didatangi oleh pembangkit tenaga listrik sejati. Ke-72 kepala istana ini semuanya adalah karakter yang telah hidup selama puluhan ribu tahun atau bahkan ratusan ribu tahun. Bahkan ada beberapa ketua istana yang hidup lebih lama dari ketua klan Phoenix saat ini. Untuk menjadi pemimpin istana dari 72 istana, itu sungguh sulit dibayangkan. Terlebih lagi, seorang jenius yang langka seringkali bahkan tidak bisa menjadi kepala istana. Ini karena terlalu banyak talenta di alam semesta. Elit muda baru yang luar biasa muncul setiap beberapa tahun, dan bahkan ada lebih banyak lagi orang jenius yang terkonsentrasi di alam para dewa.
Bahkan jika mereka mempesona dan megah dalam uji coba peleburan, itu tetap tidak berguna. Lagi pula, tidak diketahui apa yang akan terjadi di masa depan. Hanya karena nasib mereka saat ini menakjubkan, bukan berarti nasib masa depan mereka akan sama spektakulernya. Bisa jadi talenta masa kini bisa menguras seluruh potensi masa depannya. Misalnya, ada ketua istana yang belum mendapatkan tempat pertama selama mereka berpartisipasi dalam uji coba peleburan tingkat raja. Tapi, mereka mampu perlahan-lahan menyalip orang-orang yang lebih berbakat dari mereka, dan akhirnya menjadi ketua istana. Adapun talenta muda yang dulunya lebih kuat, mereka menghilang begitu saja atau bahkan binasa. Mengenai bagaimana masa depan Lin Ming, tidak ada yang bisa memperkirakannya. Saat ketiganya minum dan merenung sendiri, Lin Ming sudah mengemasi semua barang miliknya dan tiba di barisan transmisi Timewon Phoenix City. 120 hari terakhir ini terlalu berharga bagi Lin Ming. Dia telah melihat dunia baru, memperluas wawasannya. Saat Lin Ming pergi, dia juga membawa slip giok konsep yang ditinggalkan Peri Feng untuknya. Slip giok ini awalnya hanya dipinjamkan ke Lin Ming selama 1 atau 2 bulan, tapi sekarang dipinjamkan ke Lin Ming sampai dia bisa melakukan terobosan ke Laut Ilahi. Ayo pergi, kita pulang. Lin Ming mencengkeram tinjunya, dengan tegas melangkah ke susunan transmisi. Di laut selatan yang tak berujung, ombaknya besar dan berombak. Tak seorang pun di benua tumpahan langit tahu seberapa besar laut selatan dan di mana ujungnya. Legenda mengatakan bahwa pernah ada penatua tertinggi yang perkasa yang telah terbang ke arah selatan laut selatan selama beberapa tahun tetapi masih tidak dapat menemukan di mana ujungnya. Sebaliknya, dia malah menemui lebih banyak masalah dan bertemu dengan binatang buas laut dalam yang semakin tangguh yang bahkan dia takut untuk menghadapinya. Hal ini memaksanya untuk menelusuri kembali langkahnya. Pada saat ini, di lautan yang sangat luas ini, pada kedalaman ratusan kaki, ada 4 seniman bela diri berkumpul. Pemimpin kelompok ini adalah karakter nomor 1 wilayah Demon Laut Selatan, Xuan Wuji. Di depan Xuan Wuji, ada makhluk aneh mirip gurita. Ia memiliki beberapa lusin anggota badan yang panjang tetapi juga 2 lengan mirip manusia. Untuk ras di laut dalam, penampilan ini tidak terlalu aneh sama sekali. Di samping gurita aneh itu terdapat ketua klan kera bermata virus. Meskipun dia sangat menderita karena Lin Ming dan banyak anggota klannya terbunuh, dia masih tidak bisa menahan godaan dan kembali. Dia tidak mau menyerah pada sumsum Giant Leviathan. Adapun klan naga banjir hitam, mereka tidak muncul lagi. Patriark klan naga banjir hitam baru berada pada tahap kedua penghancuran kehidupan. Kekuatannya terlalu rendah untuk memulai. Tidak pernah ada kemungkinan Xuan Wuji membagi sumber daya apapun dengannya dan sebaliknya, dia menghadapi ancaman pemusnahan seluruh klannya. Jika dia datang lagi dan mereka tidak berhasil membunuh Lin Ming, maka itu adalah bencana besar di tangannya. Dengan masalah tanpa pamrih seperti ini, dia secara alami mundur lebih awal. Ada juga perlombaan laut dalam lainnya yang diwakili oleh seorang pria berpenampilan feminin. Dia tinggi dengan mata sipit, kulit pucat, dan senyuman kejam dan jahat yang terus-menerus terpampang di wajahnya. Orang ini juga berasal dari jalur setan. Namanya Bai Guanyun dan nama panggilannya adalah Iblis Abadi. Bai Guanyun mengikuti jalan kecabulan dan dapat dianggap sebagai mitra dari Xuan Wuji. Nenek moyangnya pernah menjadi bagian dari Silent Demon Emperor City. Ketika kota Kaisar Iblis senyap dimusnahkan, klan Bai Guanyun pergi dan menuju daratan barat daya. Di sana, mereka mendirikan sekte mereka sendiri yang juga merupakan sekte jalur setan. Awalnya, sekte Bai Guanyun tidak bisa dibandingkan dengan wilayah Demon Laut Selatan. Tapi sekarang, dengan wilayah Demon Laut Selatan dihancurkan dan dijarah beberapa kali oleh Lin Ming, mereka hanya hidup dalam nama saja. Dengan ini, sekte Bai Guanyun secara alami melampaui wilayah Demon Laut Selatan. Penatua Xuan, bukankah menurutmu ini terlalu berlebihan? Anda sebenarnya telah dipaksa ke dalam keadaan ini oleh seorang anak laki-laki inti berputar tak berbulu yang baru berusia 20 tahun. Dan entah bagaimana bahkan 80 hingga 90% sekte Anda hancur. Kata-kata Bai Guanyun bertepi nada mengejek. Xuan Wuji jelas mendengarnya, tetapi setelah mencapai batasnya, dia telah mengabdikan seluruh keberadaannya untuk mencapai Laut Ilahi dan menjadi kaisar yang tak tertandingi. Sedangkan untuk ejekan orang lain, dia tentu saja tidak mempedulikannya. Alasan dia meminta Bai Guanyun untuk datang adalah untuk meletakkan arai penyegel Laut Seribu Mistik. Untuk melakukan hal itu, dia membutuhkan setidaknya 4 penghancuran kehidupan tahap ketiga atau pembangkit tenaga listrik yang lebih tinggi. Gurita aneh itu 1, Patriark kera bermata virus adalah 1 lagi, dan bersama dengan Xuan Wuji jumlahnya ada 3. Dia masih kehilangan 1, jadi dia pergi mencari Bai Guanyun. Pertama, dia bisa dianggap kenalan lama dengan Bai Guanyun. Juga, budidaya Bai Guanyun hanya pada tahap ketiga penghancuran kehidupan, akan relatif mudah bagi Xuan Wuji untuk mengendalikannya. Kalau tidak, jika dia meminta Master Top untuk datang dan membunuh Lin Ming dan mencari tahu rahasia apapun yang ada di tubuhnya, maka rahasia itu mungkin akan dicuri. Saat itu, dia akan berkorban begitu banyak hanya agar seluruh usahanya menjadi hadiah untuk orang lain. Bai Guanyun, kamu telah hidup lebih dari 1000 tahun jadi kamu harus memahami sepenuhnya kebenaran bahwa seekor singa pun harus menggunakan kekuatan penuhnya untuk menangkap seekor kelinci. Apalagi Lin Ming adalah musuh yang tangguh. Jika kamu meremehkannya maka kamulah yang akan menderita kerugian. Haha, ngomong-ngomong,
Karena kamu sudah membayarku untuk jasaku maka aku dengan senang hati akan bekerja untukmu, kamu bisa memintaku melakukan apapun yang kamu mau. Bai Guanyun penuh senyum. Dia tidak terlalu peduli dengan kata-kata Xuan Wuji. Faktanya, melihat wilayah di Laut Selatan direduksi menjadi seperti itu, dia dipenuhi dengan kebahagiaan yang luar biasa. Bai Guanyun, pergilah ke selatan. Saudara Kera Laut, pergilah ke utara. Saya akan pergi ke timur. Sedangkan sisanya, saya harus mengandalkan Brother Tousan Am. Saudara Seribu Lengan yang disebutkan Xuan Wuji adalah manusia gurita yang aneh. Arai penyegel laut seribu mistik harus bergantung terutama pada bantuan gurita aneh ini untuk mendarat. Setelah arai penyegel laut seribu mistik dipasang, maka itu akan membentuk jaring yang tak terhindarkan. Alam mimpi di dalam diri saya akan menjadi tak terbatas dan tak ada habisnya, mampu secara langsung menyegel persepsi Giant Leviathan. Bab 744, Laut Dalam yang Berlumuran Darah. Pesona negeri dongeng mistik yang hebat pada awalnya sulit untuk dipatahkan. Terlebih lagi, kecerdasan Giant Leviathan pada awalnya rendah, ia tidak bisa membedakan antara fantasi dan kenyataan. Jika susunannya memiliki batas, maka Giant Leviathan bisa langsung menerobosnya. Tapi, arai penyegel laut seribu mistik ini tidak memiliki batas. Jika Giant Leviathan menyerang, serangannya akan memudar keluar, tidak menyebabkan kerusakan pada susunan itu sendiri. Di sisi parit laut dalam, gurita aneh itu sedang meletakkan formasi susunan bersama Bai Guanyun. Parit laut dalam itu sangat panjang. Seluruh formasi susunan harus mencakup radius 10 mil. Saat makhluk gurita itu merangkak ke dinding palung laut, tubuhnya menggeliat sambil menarik energi asal laut dalam melalui lengan dan tubuhnya. Saudara Fish, bocah Lin Ming itu memiliki banyak rahasia di tubuhnya, kan? Bai Guanyun bertanya dengan sikap yang terlihat biasa saja. Menurutnya, tidak mungkin Xuan Wuji bersedia membayar harga berapapun hanya untuk membunuh Lin Ming ini untuk membalas dendam. Gurita aneh itu memandang Bai Guanyun, seluruh tubuhnya melotot dan berdenyut seperti ombak laut. Saya tidak tahu. Suaranya dipaksakan dan sulit dimengerti seolah-olah ia harus menggunakan kemampuan misterius untuk mengubah bahasa normalnya menjadi sesuatu yang bisa dimengerti. Bai Guanyun merenung sejenak. Dia tidak tahu rahasia macam apa yang dimiliki Lin Ming padanya, tapi dia sangat menginginkan sebagian dari rampasannya. Namun, dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan Xuan Wuji. Satu-satunya peluangnya adalah jika dia menemukan beberapa sekutu lagi atau jika dia menemukan titik balik yang tepat. Saya mendengar Lin Ming ini berusia kurang dari 25 tahun, untuk berada di tengah Revolving Core pada usia yang begitu muda, pasti ada semacam rahasia luar biasa di tubuhnya. Bai Guanyun tidak bermain-main dengan gurita aneh itu. Dia langsung menceritakan pemikirannya, berharap dapat membangkitkan minatnya. Jika kita bisa menangkap Lin Ming sebelumnya dan menggunakan teknik pencarian jiwa padanya, maka mungkin kita bisa mendapatkan sesuatu. Tentu saja, premis dari semua ini bergantung pada apakah Brother Fish dapat memperbaiki formasi susunannya sehingga kita dapat menyembunyikannya dari Xuan Wuji. Adapun soal menangkap Lin Ming, Anda bisa menyerahkannya kepada saya. Saya jamin tidak akan ada masalah. Nada bicara Bai Guanyun sangat santai. Dia adalah orang yang ambisius. Meskipun dia tahu bahwa ada risiko membuat marah Xuan Wuji, dia tetap tidak bisa menahan keinginan hatinya. Adapun berurusan dengan Lin Ming, ini sepertinya bukan masalah baginya untuk memulai. Untuk mengubah formasi susunan untuk menyembunyikan semua ini dari Xuan Wuji dan kemudian menangkap Lin Ming. Pikiran gurita bergerak. Gerakan tangannya sedikit melambat, dan tubuhnya terombang-ambing. Tidak diketahui apa yang dipikirkan makhluk aneh ini. Tanpa ragu, Lin Ming jelas merupakan makanan lezat yang lezat. Tapi, melawan Lin Ming sama saja dengan mencuri makanan dari rahang harimau. Mereka harus mengambil risiko membangkitkan kemarahan Xuan Wuji. Masih ada beberapa hari sampai formasi susunan ini selesai. Jika ia dapat menggunakan waktu ini untuk merencanakan pergerakannya. Saat gurita aneh itu sedang berpikir, tiba-tiba ia menyadari perasaan yang sangat tidak biasa. Sebagai bentuk kehidupan laut dalam, ia sangat sensitif terhadap perubahan apapun di air. Pada saat ini, ia bisa merasakan niat membunuh yang samar-samar mengalir di laut. Menghindari. Gurita aneh itu berteriak dengan panik. Tubuhnya tiba-tiba melaju ke samping. Bai Guanyun kaget, segera mengikutinya. Sedangkan untuk tempat mereka baru saja mengapung, arus air di sana telah berputar menjadi ujung pisau, berputar dengan gila-gilaan dan membelahnya. Apa ini? Gurita aneh itu kaget. Bila air berputar yang aneh itu tidak mengandung energi apapun, tetapi hanya dengan kekuatan pendorong dari kemauannya sendiri, sepertinya bila itu bisa memotong segalanya menjadi berkeping-keping. Siapa ini? Gurita aneh dan Bai Guanyun berbalik, keduanya melihat ke arah yang sama. Di sana, mereka bisa melihat seorang pemuda berpakaian biru yang memegang tombak panjang berwarna merah. Di tengah kegelapan laut, dia seperti dewa kematian yang perlahan mendekati mereka. Seluruh tubuhnya tampak menyatu dengan air laut di sekitarnya, membuat tombak merah di tangannya tampak sangat mempesona. Karena kedalamannya ratusan ribu kaki di bawah laut, tidak ada sinar matahari. Seseorang hanya bisa mengandalkan persepsinya sendiri untuk merasakan sesuatu. Tapi, tombak merah itu tampak seperti memancarkan cahaya merahnya sendiri seperti nyala api yang menyala dalam kegelapan. Kamu adalah, murid Bai Guanyun berkontraksi. Wajah pemuda ini sudah tidak asing lagi baginya. Sebelum datang ke sini, dia sudah menyelidiki situasi di wilayah Cakrawala Selatan.
Dia tahu bahwa anak laki-laki ini adalah Lin Ming. Kamu adalah Lin Ming. Haha, sungguh aku bisa mencari jauh dan luas, hanya untuk menemukanmu dengan mudah di sini. Karena kamu datang mengunjungiku, sebaiknya kamu tetap tinggal. Kata-kata Bai Guanyun sepertinya merajalela hingga ekstrim, tetapi hatinya tetap waspada. Dia memutar energi di tubuhnya hingga batasnya. Menurut kecerdasannya, kekuatan Lin Ming lebih rendah daripada Master Penghancuran Kehidupan tahap ketiga, jadi mengapa dia mengambil inisiatif untuk menyerang mereka? Ada mereka berdua dan bahkan Xuan Wuji ada di dekatnya. Apakah dia punya keinginan mati? Pada saat ini, Lin Ming mengeluarkan aura yang mirip dengan binatang laut dalam yang ganas dari kedalaman Laut Dewa. Sepertinya dia benar-benar diselimuti oleh niat membunuh, membuat siapapun yang melihatnya merasa tertekan, tidak mampu memberontak. Bai Guanyun segera mengeluarkan pedang harta karun tingkat bumi tingkat tinggi dari cincin spasialnya. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari bahwa budidaya Lin Ming sebenarnya berada di ranah inti berputar. Dunia inti berputar terlambat, itu tidak sesuai dengan informasi yang dia terima. Bai Guanyun bahkan tidak punya waktu untuk memikirkan maksudnya. Dalam sekejap mata, tombak Lin Ming sudah menusuk lurus ke arahnya. Nyala api yang cemerlang berkobar, memanaskan air laut hingga menggelembung. Tombak itu melesat ribuan kaki ke depan dalam sekejap seolah-olah itu adalah meteor yang menyala-nyala di langit malam yang dalam. Bai Guanyun dengan dingin terbatuk. Meskipun dia agak ambivalen terhadap Lin Ming, ini tidak berarti dia takut padanya. Hanya di ranah inti revolving akhir dan kamu tiba-tiba berpikir bahwa kamu tidak terkalahkan di dunia. Orang tua ini akan memberitahumu betapa kuatnya Master Penghancur Kehidupan tahap ketiga. Pedang Penghancur Surga. Menghadapi Lin Ming yang tak terduga ini, Bai Guanyun tidak berani memegang tangannya. Dengan teriakan nyaring, dia menggunakan 100% kekuatannya untuk melancarkan serangan balik. Serangan pedang penghancur surga ini adalah salah satu jurus hebatnya. Sementara itu, gurita aneh itu mengayunkan tentakelnya, siap mengerahkan seluruh kekuatannya. Tapi pada saat ini, cahaya merah terang tiba-tiba bersinar dari antara alis Lin Ming. Tombak di tangannya tiba-tiba melonjak dengan kecepatan. Konsep pemusnahan api, mengejar matahari. Kekuatan tombak ini bagaikan meteor yang jatuh dari dunia kedua cermin transformasi dewa. Dengan suara ledakan yang keras, pedang di tangan Bai Guanyun pecah. Apa? Ketika Bai Guanyun melihat pedangnya pecah seperti kaca, dia langsung merasa ngeri. Pada saat kritis ini, dia mundur dengan panik. Namun, tombak panjang Lin Ming mengarah ke arahnya. Saat hukum pemusnahan berkembang di depan Bai Guanyun, semua air laut di sekitarnya mulai terdekonstruksi secara instan. Dengan teriakan yang menyedihkan, bagian kanan tubuh Bai Guanyun berlumuran darah. Belum mati, alis Lin Ming terangkat. Dengan keheningan mutlak, tombaknya terhunus. Bai Guanyun sangat ketakutan hingga dia merasa seolah jiwanya telah lari dari tubuhnya. Saudara ikan, selamatkan aku. Pada saat krisis ini, gurita aneh juga menemukan betapa menakutkannya Lin Ming. Meskipun tidak tahu apa yang terjadi dalam 4 bulan terakhir ini, tanpa diragukan lagi, kekuatan Lin Ming telah meningkat secara dramatis. Pada saat ini, gurita aneh tidak mungkin bisa bersaing dengannya. Sedangkan untuk menyelamatkan Bai Guanyun, itu hanyalah lelucon. Sebaliknya, ia berharap Bai Guanyun dapat menunda Lin Ming untuk beberapa waktu sehingga dapat melarikan diri dengan aman. Karena segala sesuatunya telah berpindah ke titik ini, ia tidak lagi memiliki niat untuk memasang formasi susunan penyegelan apapun. Jika tidak bisa membunuh Lin Ming, maka konsekuensinya akan sangat mengerikan. Gurita aneh itu melemparkan beberapa tentakelnya, dengan cepat melarikan diri ke laut dalam. Bai Guanyun mengutuk dalam hatinya. Di pintu kematian, dia dengan keras menggigit lidahnya dan mengeluarkan seteguk esensi darah, dengan paksa memutar esensi sejati di tubuhnya, menyebabkan tubuhnya tiba-tiba melonjak hingga 10 kaki. Hal ini menyebabkan serangan tombak Lin Ming meleset dari sasarannya dan memotong kakinya bukannya memotongnya menjadi 2. Engah, tulang kakinya pecah dan darah mengalir ke air. Bai Guanyun menjerit saat hatinya dipenuhi dengan keputusasaan. Lin Ming tidak lagi peduli untuk mengejar Bai Guanyun lagi. Dia berputar dan medan kekuatan Asura dan medan kekuatan Dewa Kematian meletus bersamaan. Pada saat yang sama, dia menjentikkan jarinya dan kumpulan api ungu keluar dari tangannya. Saat nyala api ini muncul, air laut di sekitarnya langsung menguap. Sebuah lubang berbentuk bola besar terbakar di tengah laut dalam. Api ini adalah api bintang terbakar. Menuangkan semangat bertarungnya ke dalam api, Lin Ming mengeluarkan kelima jarinya dan api bintang terbakar melesat seperti hujan panah. Oh, gurita aneh yang melarikan diri tidak terlalu jauh tiba-tiba menjerit. Karena tiba-tiba ditutupi oleh medan gaya ganda ini, kecepatannya langsung turun drastis. Rasanya seperti matahari tiba-tiba lahir di laut, dan kandungan air yang tinggi di tubuhnya dengan cepat layu di hadapan sinar matahari ungu ini. Gurita aneh itu berasal dari ras laut dalam dan merupakan makhluk hidup dengan atribut air. Api adalah musuh alaminya. Mengaum, gurita aneh itu mengeluarkan teriakan aneh. Ia mengeluarkan bola hitam dari tubuhnya, menembakkannya langsung ke arah api bintang terbakar. Inti monster, mata Lin Ming cerah. Jika dia tidak salah, maka inilah inti monster gurita aneh itu. Ras laut dalam tidak seperti manusia dan lebih mirip monster dan binatang yang sangat cerdas. Inti monster adalah sesuatu yang hanya bisa dikembangkan oleh monster tingkat tinggi. Itu mirip dengan inti kristal inti berputar milik manusia. Selain itu,
Hal yang paling penting adalah ia hanya akan menggunakan inti monster ini untuk melawan musuhnya ketika menghadapi situasi yang sangat berbahaya. Inti monster itu sangat cepat saat bertabrakan dengan api bintang terbakar. Dengan ledakan yang keras, ledakan yang mengerikan terjadi di laut dalam. Gelombang ledakan melonjak ke segala arah, mendorong Bai Guanyun menjauh. Adapun gurita aneh, karena inti monsternya rusak, ia mengeluarkan batuk yang menyedihkan dan terbang mundur sambil mengeluarkan semburan besar cairan hitam pekat. Lin Ming menggenggam tombak merahnya yang panjang dan melangkah maju. Setelah terbiasa dengan gelombang kejut yang eksplosif dari meteor dunia kedua God Transforming Mirror, gelombang kejut ini sekarang tidak berbeda dengan angin musim semi yang sejuk bagi Lin Ming. Itu bahkan tidak layak untuk disebutkan. Dia dengan mudah menerobos gelombang kejut. Saat kakinya melangkah ke depan, dia menampilkan Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan, langsung muncul di depan gurita aneh itu. Pada saat itu, wajah gurita aneh itu berubah ketakutan. Inti monsternya belum kembali ke tubuhnya tapi Lin Ming sudah tiba di depannya. Parahnya situasi bisa dibayangkan. Mati, Lin Ming tanpa ekspresi mengulurkan tombaknya. Tombak itu mengandung konsep panas terbakar di dalamnya. Ujung tombak merah menyala merah seperti baru saja berasal dari pusat terik matahari. Saat ia melesat ke depan, sejumlah besar air menguap di sekitarnya. Gurita itu berteriak saat tombak Lin Ming menusuk tepat ke kepalanya yang lembut. Ah! Gurita aneh itu mengeluarkan jeritan yang benar-benar tidak manusiawi. Mukanya yang awalnya seputih susu menjadi tertutupi warna kemerahan, seolah-olah ada cat yang tercampur di kulitnya. Cici. Tubuh gurita aneh itu dengan cepat layu karena seluruh air di tubuhnya menguap. Adapun inti monster hitam berputar yang kembali, Lin Ming menyambarnya di tangannya. Inti monster dari monster penghancur kehidupan tahap ketiga bisa dianggap sebagai kekayaan besar. Jika seorang ahli bela diri langsung menelannya, itu akan berguna untuk budidaya seseorang. Selain itu, bisa juga digunakan untuk memurnikan pil. Karena Lin Ming telah memutuskan untuk melangkah ke jalur menjadi seorang alkemis, dia tentu saja tidak akan melewatkan material atribut air langka seperti ini. Babak 745, melawan Xuan Wuji. Dari saat Lin Ming muncul hingga gurita aneh itu mati, rasanya sudah lama sekali, namun kenyataannya hanya 5 hingga 6 napas waktu yang telah berlalu. Bai Guanyun menatap tanpa daya saat Lin Ming menggunakan sedikit waktu ini untuk membantai gurita aneh yang kekuatannya mirip dengannya seolah-olah itu adalah ayam atau anjing. Di dalam hatinya, yang ada hanyalah rasa takut yang muncul tanpa bisa dijelaskan. Kedua kakinya telah terpotong, tidak mungkin untuk melarikan diri. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Bai Guanyun merasa seperti sudah gila. 4 bulan yang lalu, Lin Ming hanya memiliki kekuatan untuk membunuh master penghancuran kehidupan tahap kedua. Bagaimana kekuatannya bisa berkembang begitu cepat? Biasanya, bagi seorang seniman bela diri untuk mencapai satu tahap penghancuran kehidupan setiap beberapa lusin tahun sudah merupakan kecepatan yang luar biasa. Tapi Lin Ming hanya membutuhkan waktu 4 bulan untuk meningkatkan kekuatannya setidaknya sampai batas tertentu. Hal ini menyebabkan Bai Guanyun jatuh dalam keputusasaan. Namun saat ini, pusaran air yang mengepul tiba-tiba muncul di laut dalam. Aura yang kuat melonjak seperti gelombang pasang yang tak ada habisnya. Bai Guanyun tiba-tiba sangat gembira. Dia menoleh untuk melihat bahwa tidak terlalu jauh, Xuan Wuji telah memegang tombak hitam legam dan bergegas mendekat. Saudara Xuan, selamatkan aku. Bai Guanyun dengan keras berteriak minta tolong. Namun saat suaranya hilang, tombak panas yang membara muncul seperti hantu tepat di depan tenggorokannya. Ya, dengan suara samar, darah muncrat. Bai Guanyun menatap Lin Ming dengan mata terbelalak, kengganan dan ketidakpercayaan mewarnai wajahnya. Namun, karena persepsinya sudah memudar, dia tidak lagi dapat melihat apapun di air di depannya. Satu-satunya hal yang memenuhi visinya adalah kegelapan. Peng, perlindungan esensi sejati Bai Guanyun hancur dan air laut mengalir masuk, menghancurkan tubuh Bai Guanyun hingga menjadi kehampaan. Kedalamannya ratusan ribu kaki, tekanannya sangat menakutkan. Bai Guanyun bukan berasal dari ras laut dalam. Begitu tubuh manusianya kehilangan perlindungan esensi sejatinya, bola matanya langsung pecah, gendang telinganya berlubang, dan air laut mengalir ke dalam tubuhnya, menghancurkan organ, meridian, otot, tulang, dan segalanya hingga menjadi bubur. Lin Ming dengan tenang mengambil kembali tombaknya. Dengan lambaian tangannya, dia mengambil cincin spasial Bai Guanyun. Lin Ming, sebuah suara yang tersentuh oleh kelelahan akibat cobaan hidup yang tak ada habisnya bergema keluar. Saat Lin Ming berbalik, dia bisa melihat bahwa hanya 1000 kaki jauhnya di air laut hitam legam, Xuan Wuji mengambang, mengarahkan tombak lurus ke arah Lin Ming. Lin Ming dengan acuh tak acuh melambaikan tombaknya, bertemu Xuan Wuji sebagai balasannya. Di satu sisi ada cahaya gelap dan dingin, dan di sisi lain ada fajar merah menyala. Setelah bertahun-tahun, Lin Ming akhirnya mendapatkan modal untuk berdiri di depan Xuan Wuji dan bertarung dengannya. Pemuda biasa yang baru saja memasuki 7 rumah bela diri yang mendalam sekarang memiliki kemampuan untuk menyatakan perang terhadap master nomor 1 di seluruh Laut Selatan. Saat Xuan Wuji memandang Lin Ming, berbagai perasaan dan emosi memenuhi hatinya. Seharusnya sudah hampir 5 tahun sejak cicitku Xuan Ji dibunuh olehmu, tidak, dalam waktu kurang dari 5 tahun, kamu telah bangkit dari puncak kondensasi nadi ke ranah inti revolving. Saya telah menyelidiki masa lalu Anda. Saat kamu berumur 15 tahun kamu hanya orang biasa, tidak istimewa sama sekali. Sekarang,
Di usiamu yang baru 21 tahun, lebih dari 6 tahun, kamu telah berkembang dari manusia biasa menjadi master top yang bisa langsung membunuh pembangkit tenaga listrik penghancur kehidupan tahap ketiga. Di dalam benua tumpahan langit, kecepatan kultivasi Anda belum pernah terjadi sebelumnya dari zaman kuno hingga sekarang. Saya sangat penasaran, rahasia apa yang kamu miliki bersamamu? Saat Xuan Wuji berbicara, Lin Ming tidak menanggapi. Namun, kepala klan kera bermata virus yang mengikuti di belakang Xuan Wuji justru pucat pasi. Dalam waktu kurang dari 5 tahun dia telah beralih dari puncak kondensasi nadi ke ranah inti berputar. Patriark klan kera bermata virus hanya tahu bahwa bakat Lin Ming sangat mengerikan. Tapi, dia tidak pernah terlalu yakin dengan sejarah Lin Ming. Tapi sekarang, mendengarkan Xuan Wuji berbicara, ini adalah pertama kalinya dia menemukan bahwa Lin Ming adalah makhluk aneh yang benar-benar menantang surga. Dalam 5 tahun, untuk beralih dari puncak kondensasi nadi ke inti revolving akhir, dengan kecepatan kultivasi yang mengerikan, hanya orang bodoh yang akan percaya bahwa Lin Ming tidak memiliki peluang keberuntungan yang menghancurkan surga bersamanya. Tidak heran Xuan Wuji bersedia membayar berapapun harganya untuk menangkap Lin Ming. Ini, benar-benar tidak bisa dipercaya. Xuan Wuji menghela nafas dalam-dalam, matanya berkedip dengan tatapan aneh dari dunia lain. Pada pesta ulang tahun guru terhormat Tiang Wang, Anda bertengkar dengan Xuan Ji. Meskipun Xuan Ji hanya berada di alam Haltian, bakatnya masih luar biasa dan dia telah mengembangkan seni iblis kuno. Dengan kekuatan penuhnya dia bahkan mampu menandingi Master Xiantian. Namun, dia masih dikalahkan olehmu, seorang bocah lelaki dengan budidaya kondensasi nadi yang sepele. Pada saat itu, bakatmu sungguh menakjubkan, tetapi ada banyak bakat sepertimu di 4 kerajaan ilahi, dan bahkan ada banyak elit muda yang melampauimu. Saat itu, aku dikejutkan olehmu, tapi aku tidak takut padamu. Alasan aku ingin membunuhmu hanya karena aku ingin membalas kematian Xuan Ji, bukan karena menurutku kamu punya rahasia luar biasa di tubuhmu. Saya tidak pernah membayangkan bahwa dalam waktu sesingkat itu, Anda akan berkembang hingga Anda bisa mengancam saya. Setelah itu, kamu memasuki istana kekaisaran Dewa Iblis, dan dengan budidaya alam Haltian kecilmu, kamu bermain dengan kami orang-orang tua di telapak tanganmu. Anda mencuri akar naga nirwana dan tungku peleburan kosmik. Rencana cermat yang saya buat selama lebih dari 10 tahun sebenarnya dijadikan hadiah untuk seorang anak kecil. Betapa menggelikannya hal itu. Bahkan sampai sekarang, aku masih belum mengerti. Bagaimana kamu bisa begitu ahli dalam formasi susunan kuno? Bagaimana Anda mendapatkan semua harta itu dan kemudian melarikan diri menuju kebebasan? Anda mengambil akar naga nirwana dan tungku peleburan kosmik dan kemudian pergi selama 2 tahun penuh. Sekarang Anda telah kembali, dan Anda telah kembali sebagai monster seutuhnya. Alasan aku sangat ingin mengusirmu dari persembunyian adalah karena aku benar-benar takut padamu dari lubuk hatiku yang paling dalam. Aku sangat takut padamu sehingga aku bahkan membayangkan hari-hari ketika aku akan tidur siang, dan begitu aku bangun kamu akan mendapatkan kekuatan untuk membunuhku dan akan bergegas ke pintu rumahku. Xuan Wuji berkata dalam satu tarikan napas. Setelah mengetahui keberadaan Lin Ming untuk waktu yang lama, ada terlalu banyak pertanyaan yang menekan pikirannya. Tekanan di jantungnya meningkat setiap hari. Rahasia, Lin Ming samar-samar tersenyum. Xuan Wuji, apakah kamu tidak tahu tentang keberadaan alam para dewa? Kamu takut betapa cepatnya aku tumbuh tetapi itu hanya karena kamu tidak lebih dari seekor katak di dalam sumur. Di 3000 dunia tanpa batas, ada banyak sekali elit muda luar biasa seperti saya. Suatu hari nanti, mungkin kamu akan menyadari bahwa semua yang kamu kejar dalam hidupmu tidak ada apa-apanya di mata orang lain, hanya sampah sisa yang bisa mereka lewati. Hahaha, Xuan Wuji tertawa, apa yang kamu katakan itu benar. Tidak ada batasan di alam semesta ini, selalu ada puncak yang lebih tinggi, manusia yang lebih kuat. Aku sebenarnya hanyalah seekor katak kecil di dalam sumur, tapi aku tidak mau tetap seperti itu. Saya tidak mau mengejar hal-hal yang tidak lain hanyalah sampah di mata orang lain. Jadi, aku ingin meninggalkan dunia ini. Dan Anda, Lin Ming, Anda akan menjadi batu loncatan saya untuk melakukannya. Mungkin rahasiamu hanyalah sampah bagi pembangkit tenaga listrik di alam para dewa, tapi di mataku, itu adalah harta yang paling berharga. Ini satu-satunya harapanku untuk menembus batas kemampuanku. Mari kita lakukan. Lin Ming, tunjukkan padaku di mana letak batas kekuatanmu. Saat Xuan Wuji berbicara, dia mengembangkan tombak di tangannya dan menusukkannya langsung ke Lin Ming. Ambil tombakku, Sunder the Deep Heavens. Bang! Esensi sejati Xuan Wuji meledak, membentuk tekanan besar di laut. Air laut di sekitar Lin Ming tiba-tiba menjadi sekeras besi saat mulai menyelimuti dirinya. Meskipun tekanan ini tidak dapat membahayakan Lin Ming, tekanan ini masih mampu membentuk sangkar di sekelilingnya, menutup arah di mana dia bisa melarikan diri. Tapi, sebenarnya Lin Ming tidak punya niat untuk mengelak sejak awal. Pertarungan frontal adalah hal yang paling dia inginkan. Esensi sejati berputar di tubuhnya saat kekuatan dewa sesat dilepaskan hingga batasnya. Lin Ming memegang tombak merah, menuangkan semangat bertarungnya ke ujung tombak. Untuk sementara waktu, seluruh tombak memancarkan cahaya merah menyala yang indah. Mengejar matahari, air laut diuapkan oleh energi panas yang terbakar. Tombak Lin Ming menusuk ujung tombak Xuan Wuji. Bang bang bang, dua energi luar biasa bertabrakan. Air laut berputar dengan ganas, bercampur dengan kekuatan.
Ketika Patriark Klan Kera Bermata Pirus melihat situasinya berubah, dia sudah lama mundur. Ini. Pada saat Xuan Wuji bertukar gerakan dengan Lin Ming, dia merasakan kekuatan yang sangat tajam mengalir ke tombaknya. Sepertinya tombak surgawinya tidak mampu menahan kekuatan ini, mengeluarkan getaran yang tajam. Hal ini menyebabkan Xuan Wuji menjadi sangat khawatir. Meletus. Xuan Wuji berteriak keras, meledakkan esensi sebenarnya pada ujung tombak. Dia terlempar jauh dari serangan energi. Saat dia melihat tombak hitam di tangannya, dia bisa melihat tombak itu masih bergetar. Jika ini terus berlanjut, maka dia tidak bisa menjamin tombaknya tidak akan patah. Ini adalah harta karun surgawi. Jika itu adalah harta karun tingkat bumi bermutu tinggi, itu pasti sudah benar-benar hancur sekarang. Visi Xuan Wuji terfokus pada tombak merah di tangan Lin Ming. Tombak itu tampaknya merupakan harta karun tingkat surga, tetapi ada sesuatu yang aneh menutupinya. Xuan Wuji benar-benar tidak dapat menentukan peringkat harta karun itu. Namun, bahkan jika itu adalah harta karun tingkat surga tingkat menengah, masih mustahil untuk menciptakan tekanan mengerikan pada tombak tingkat surga miliknya. Saat Xuan Wuji mengingat kekuatan yang sangat tajam tadi, hatinya tiba-tiba bergetar. Mungkinkah kekuatan itu? Semangat bertarung. Wilayah di Laut Selatan pernah menjadi tanah suci. Itu adalah penguasa suci, Kaisar Agung Netherworld, yang telah menjadi karakter peringkat atas di benua tumpahan langit 3000 tahun yang lalu. Dalam teks kuno sekte mereka, ada catatan tertentu tentang roh pertempuran. Xuan Wuji tidak mengenali semangat pertempuran ini pada awalnya karena kekuatan ini terlalu jauh baginya. Jadi, dia tidak pernah memikirkannya. Bocah ini Lin Ming sebenarnya telah membentuk semangat bertarungnya sendiri di ranah inti revolving. Tidak itu salah. Menurut uraian dalam teks kuno, semangat bertarung semacam ini tidak berada pada tingkat yang rendah. Lin Ming mungkin membentuk semangat bertarungnya pada batas yang lebih awal. Dia masih muda namun dia memahami semangat bertarungnya sendiri. Terlebih lagi, serangan tombak tadi tidak hanya berisi semangat bertarung. Ada juga konsep api yang sangat mistis. Misteri mendalam dari konsep ini adalah sesuatu yang mungkin bahkan konsep api dari Istana Mendalam Yin yang milik Master Xing Ji sendiri tidak dapat memahaminya. Istana Yin yang mendalam adalah sekte yang berfokus pada metode budidaya air dan api, menggunakan elemen Yin dan Yang untuk saling melengkapi. Xing Ji berlatih atribut api dan budidayanya berada pada tahap kedua penghancuran kehidupan. Xuan Wuji juga pernah merasakan konsep api Xing Ji. Tapi dibandingkan dengan konsep api Lin Ming sendiri, itu tidak lebih dari sampah. Semangat pertempuran yang sebanding dengan penatua tertinggi Laut Ilahi dan konsep api yang melampaui pemahaman Xing Ji sendiri. Saat Xuan Wuji memegang tombak hitam di tangannya, gelombang kasar dan keras mulai berputar di dalam hatinya. Dia selalu berpikir bahwa alasan Lin Ming menjadi seorang jenius yang mengerikan adalah karena keberuntungannya bagus dan dia menemukan peluang keberuntungan yang sangat besar. Jika Xuan Wuji bisa mendapatkan kesempatan keberuntungan ini, maka prestasinya akan semakin besar. Tapi sekarang, entah itu konsep api atau semangat bertarung, tak satu pun dari hal itu bisa dicapai hanya dengan keberuntungan. Semangat bertarung bergantung pada kemauan seseorang dan konsep api tergantung pada persepsi seseorang. Mungkinkah Lin Ming benar-benar menjadi bakat langka yang belum pernah terjadi sebelumnya? Kulit Xuan Wuji tenggelam saat dia berubah muram. Dia mengangkat tombaknya dan mengusap tangan kanannya pada ujung tombak. Darah merah segar mengalir ke ujung tombak dan batangnya. Kemudian, sebuah pemandangan luar biasa terjadi. Pada saat itu, tombak hitam itu tampak menjadi binatang buas yang haus darah, menyerap sepenuhnya darah Xuan Wuji dan berubah dari hitam menjadi merah cerah. Lin Ming, aku tidak berpikir bahwa hanya dengan satu pertukaran kamu sudah mendorongku sampai membuat pengorbanan darah pada tombakku. Hari ini, pertempuran ini akan menentukan hidup dan mati kita. Bab 746, Perbedaan antara mereka. Xuan Wuji mengembangkan seni iblis kuno. Dia bisa langsung mengorbankan esensi darahnya sendiri ke tombaknya untuk melunakkannya lebih lanjut, mendapatkan kekuatan serangan yang lebih besar. Namun, seorang seniman bela diri memiliki jumlah darah yang terbatas. Dia pasti akan kehilangan sebagian vitalitas darahnya karena gerakan ini. Xuan Wuji tidak punya pilihan. Dia harus melakukan pengorbanan darah untuk tombaknya dalam pertempuran dengan Lin Ming. Alasan utamanya bukanlah untuk meningkatkan kekuatan serangannya, melainkan untuk memperkuat tombaknya. Jika dia tidak melakukannya, maka tombaknya akan terpotong oleh tombak Lin Ming hanya dalam beberapa tabrakan. Kerugian semacam ini bukan berasal dari perbedaan peringkat harta karun mereka, melainkan karena adanya semangat bertarung. Dalam pertempuran antara harta karun tingkat surga, ketika hanya ada perbedaan kecil dalam peringkat, tidak akan ada inferioritas yang jelas jika tombak Xuan Wuji mengenai tombak Lin Ming. Tapi, tombak Lin Ming memiliki semangat pertempuran yang dituangkan ke dalamnya. Hal ini menyebabkan ketajaman dan kekerasan tombaknya meningkat secara luar biasa. Di masa lalu, ketika Lin Ming telah menuangkan semangat bertarungnya ke dalam tombak komet ungu tingkat tinggi di bumi, dia telah mampu menembus tubuh iblis mayat yang telah ditempa oleh buah dewa emas yang dalam sehingga membuatnya menjadi lebih kuat, tubuh berdiri setara dengan harta karun surgawi. Selain itu, dia telah menerima tombak tingkat surga tingkat menengah dari kota Phoenix Timewon yang setara dengan harta karun tingkat surga tingkat tinggi dalam hal kekerasan. Jika semangat bertarung melekat pada senjata semacam itu, tingkat ketajamannya bisa dibayangkan. Xuan Wuji tidak memiliki semangat bertarung, sehingga dia tidak memiliki kualifikasi untuk menghadapi Lin Ming secara langsung.
Dengan demikian, Xuan Wuji bisa menggunakan sejumlah besar esensi sejati untuk melindungi tombaknya atau membuat pengorbanan darah pada tombaknya, melukai dirinya sendiri untuk menyerang musuhnya. Darah mengotori sudut mulut Xuan Wuji. Dia mengarahkan tombaknya langsung ke Lin Ming dan berkata, dalam serangan tombak tadi, saya terpaksa menarik serangan saya di tengah jalan. Sekarang, saya akan menggunakan semua yang saya miliki. Sekarang pertarungan Xuan Wuji dan Lin Ming telah mencapai titik didih ini, tidak ada lagi jalan mundur. Xuan Wuji harus berjuang, dan ini karena dia adalah pria yang hatinya dipenuhi ambisi. Jika memungkinkan, dia tidak hanya ingin mencapai laut ilahi tetapi juga naik ke alam para dewa, melihat dan berpetualang melalui dunia yang jauh lebih luas. Sekarang, dengan kesempatan keberuntungan ini berdiri tepat di depannya, jika dia tidak bertarung sekarang, maka dia ditakdirkan untuk mati dalam 1000 tahun lagi, tubuhnya menjadi abu dalam rentang waktu yang tak ada habisnya. Gelombang darah menenggelamkan langit. Xuan Wuji menggenggam tombaknya. Karena gumpalan esensi darah yang dia korbankan pada tombaknya, wajah aslinya yang putih kini memerah, membuatnya tampak seperti monster darah iblis dan tombak di tangannya seperti lidah merah iblis. Xuan Wuji melambaikan tombaknya, dan energi merah bergolak memotong ke arah Lin Ming. Menghadapi serangan dari Xuan Wuji ini, Lin Ming memegang tombaknya di tangannya, memutar esensi sejatinya hingga batasnya. Potensi tombak dan semangat bertarungnya terus meningkat. Dalam tekanan air yang deras ratusan ribu kaki di bawah laut, setiap gerakan harus dilakukan melalui air yang padat, menyebabkan seseorang menghabiskan lebih banyak energi dan stamina. Hukum pemusnahan, rantai bintang. Saat Lin Ming memegang batang tombak merah, dia menyapunya ke bawah. Serangan tombak ini adalah langkah yang dipahami Lin Ming setelah membalikkan rantai bintang di dunia kedua God Transforming Mirror. Itu tidak memiliki nama, melainkan berisi jejak konsep pemusnahan. Saat tombaknya terpotong, tombak itu mengoyak laut dalam, bertabrakan dengan serangan tombak Xuan Wuji. Bang! Seluruh laut bergetar dan arus bergelombang yang mengerikan bergulung menjadi pusaran. Ribuan kaki jauhnya dari pertempuran, sejumlah besar sedimen diaduk menjadi badai kelabu. Beberapa binatang buas laut dalam yang bersembunyi di pasir ketakutan dan melarikan diri dengan panik. Dentang. Dalam badai pasir dan air ini, Lin Ming dan Xuan Wuji terlibat dalam perkelahian brutal. Dua senjata harta karun tingkat surga bertabrakan dengan keras, menyebabkan arus laut melonjak dengan hebat. Di laut dalam yang bertekanan tinggi, air tetap tidak menguap meski dipanaskan hingga suhu sebanding dengan magma cair. Setiap serangan dari Lin Ming mengandung kekuatan semangat bertarungnya dan setiap serangan tombak dari Xuan Wuji mengandung esensi darahnya. Medan kekuatan Dewa Iblis dari niat bela diri Iblis Surgawi. Saat Lin Ming bertarung, niat membunuh di tubuhnya menjadi semakin kental dan murni, mulai menguasai Xuan Wuji dengan kekuatan menindas yang menakutkan. Medan kekuatan Dewa Kematian terbentuk dari keinginan niat membunuh seorang seniman bela diri. Jika seorang seniman bela diri tidak memiliki kemauan yang kuat dan mereka dilindungi oleh medan kekuatan Dewa Kematian, maka mungkin saja api kehidupan mereka akan langsung padam. Bahkan seorang master yang kuat pun akan terpengaruh oleh medan kekuatan Dewa Kematian, tidak mampu memanfaatkan kekuatan penuh mereka. Bocah ini. Xuan Wuji terkejut. Lin Ming sebenarnya memiliki kemampuan domain jenis ini. Apa yang dialami anak laki-laki ini dalam hidupnya sehingga ia memiliki begitu banyak kemampuan yang hanya bisa diharapkan oleh orang lain. Jeritan hantu tak berujung, hancurkan aku. Xuan Wuji membalikkan tombaknya. Pada ujung tombak, gumpalan api ungu tua yang menakutkan muncul. Untuk sesaat, seolah-olah roh yang tak terhitung jumlahnya berseru serempak, seolah-olah gumpalan api ungu tua ini terkondensasi dari roh tak terbatas dari jiwa-jiwa yang tersiksa. Tombak Xuan Wuji telah membunuh banyak seniman bela diri. Itu mirip dengan Great Desolate Blood Halberd, ia menggunakan esensi darah dan jiwa seniman bela diri sebagai makanan untuk memperkuat dirinya. Roh-roh yang tersiksa terus-menerus dicairkan oleh medan kekuatan Dewa Kematian. Tapi api ungu tua di tombak Xuan Wuji menjadi semakin jelas. Dewa Iblis berkedip. Otot-otot di wajah Xuan Wuji terpelintir dengan keras saat dia menyerang kepala Lin Ming. Tapi, Lin Ming sebenarnya tidak mengelak atau menghindari serangan ini. Sebaliknya, dia menusukkan tombaknya sendiri, langsung ke arah dada Xuan Wuji. Hukum pemusnahan. Xuan Wuji terkejut. Lin Ming benar-benar mengabaikan serangan fatal di kepalanya dan masih menyerangnya. Sepertinya dia tidak peduli dengan hidupnya sendiri. Dengan memutar tombaknya, energi yang dituangkan Xuan Wuji ke dalamnya tiba-tiba meledak. Dengan suara keras, esensi sejati melonjak keluar. Serangan Lin Ming yang murni ofensif telah menyebabkan dia dan Xuan Wuji terluka. Lin Ming dikirim terbang 1000 kaki jauhnya oleh ledakan esensi sejati, tapi Xuan Wuji tidak lebih baik. Meskipun dia telah memblokir tombak Lin Ming, roh pertempuran yang menanamkan cahaya tombak masih terus berlanjut, menembus lapisan esensi sejati pelindungnya dan masuk ke dadanya. Sekitar 10% dari kekuatan serangannya meraung ke meridiannya, dengan ceroboh menghancurkan semua yang ada di sana. Xuan Wuji memucat dan menekan esensi sejati ini dengan susah payah. Darah menetes ke sudut bibirnya. Dia terluka. Xuan Wuji meringis. Meskipun ini hanya kemauan kecil, Lin Ming bahkan belum membela namun dia sendiri telah terluka. Tapi tidak peduli bagaimana hal itu terjadi, kenyataannya dia telah terluka di tangan seorang junior yang usianya hanya sepersekian darinya. Seorang seniman bela diri penghancuran kehidupan tahap keempat telah terluka oleh seorang anak laki-laki inti berputar berusia 20 tahun.
Jika dunia mengetahui hal ini, mereka akan mengatakan dia hanyalah lelucon. Nak, karena kamu tidak bisa menghindari seranganku, kamu malah ingin melakukan perdagangan bunuh diri. Bermimpilah, Xuan Wouqi mencibir. Kadang-kadang, ketika seorang seniman bela diri lebih lemah dari yang lain dan tidak memiliki kepercayaan diri untuk bertahan melawan gerakan orang lain, mereka mungkin malah memutuskan untuk menukar cedera dengan cedera, sehingga memaksa lawannya untuk mundur. Tapi, Xuan Wuji sangat berpengalaman dalam pertempuran. Dia bisa dengan bebas menerima dan mengubah kekuatannya, selalu bisa mengubah serangannya. Dia tidak akan tertipu oleh tipuan seperti itu. Beberapa saat yang lalu, dia untuk sementara mengubah arah serangannya, memblokir sebagian besar serangan. Karena Lin Ming tidak mengubah serangannya, luka-lukanya seharusnya jauh lebih buruk. Namun, senyum mengejek Xuan Wuji hanya bertahan beberapa saat, sebelum membeku di wajahnya. Dia menatap Lin Ming dengan mata terbelalak. Di dada Lin Ming, pakaian itu telah terkoyak oleh ledakan esensi sejati. Namun, hanya ada luka berdarah dangkal di dadanya yang beregenerasi dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Bagaimana ini mungkin? Xuan Wuji bingung. Cahaya tombaknya jelas menyerang Lin Ming. Bahkan jika itu dilemahkan oleh perlindungan esensi sejati tubuh Lin Ming, itu masih bisa melukainya secara menyedihkan. Bagaimana bisa hanya menyebabkan luka sekecil itu? Xuan Wuji bahkan tidak punya waktu untuk memikirkan apa yang baru saja terjadi. Tombak Lin Ming sudah menembak ke arahnya sekali lagi. Serangan tombak ini berisi semua esensi sejati Lin Ming. Hal itu menyebabkan seluruh energi asal langit dan bumi dalam jangkauan 10 mil berputar. Pada saat itu, ruang angkasa berputar dan laut mendidih. Saat tombak ini ditusukkan, air laut bertekanan tinggi terbelah, membentuk terowongan vakum. Di dalam tubuh Lin Ming, benih dewa sesat melolong saat api bintang terbakar melonjak keluar. Kubur surga. Dalam serangan ini, kekuatan ruang angkasa menyatu dengan konsep api. Menggunakan aliran ruang yang menggelora seperti angin, itu membantu meningkatkan kekuatan api. Ekspresi Xuan Wuji menjadi ganas. Dia menusukkan tombaknya lagi dan lagi. Kaisar tiba di dunia. KKK. Tombak Xuan Wuji mengeluarkan teriakan yang tajam seolah-olah tidak dapat menopang dirinya sendiri lebih lama lagi. Tapi tombak Lin Ming melesat ke depan dengan kekuatan yang tak terbendung, tiba tepat di depan Xuan Wuji. Di sekitar tepi tombak, ruang terkoyak dan pecahan ruang yang tak terhitung jumlahnya terbang seperti jarum baja, membelah laut dalam. Langkah ini adalah, murid Xuan Wuji menyusut. Tombaknya telah mencapai batasnya lagi. Memutar tombaknya, Xuan Wuji menggigit lidahnya, dengan paksa memuntahkan lebih banyak esensi darah ke ujung tombak. Peng! Air laut dalam jumlah besar menguap, mengubah seluruh dasar laut menjadi dunia kabut berkabut. Xuan Wuji telah mundur lebih dari 200 kaki, wajahnya memerah karena darah saat dia terengah-engah, menarik napas dalam-dalam. Ratusan ribu kaki di bawah laut dalam, setiap kemampuan yang digunakan di sini akan menghabiskan 2 kali lipat energi yang dibutuhkan di permukaan. Dalam pertempuran sengit ini, Xuan Wuji telah menghabiskan banyak esensi sejatinya. Karena Lin Ming masih melewati batas yang lebih rendah dari Xuan Wuji, dia terpaksa mundur 1000 kaki. Tapi, dibandingkan dengan Xuan Wuji, coraknya masih belum berubah. Tidak ada setetes pun keringat di tubuhnya, dia masih memiliki banyak kekuatan tersisa. Bahkan setelah menggunakan Cha Xing Sun, Penetrating Rainbow, Laws of Annihilation, Bury the Heavens, dan terlibat dalam pertarungan brutal dalam waktu singkat, dia masih memiliki banyak energi. Harus diketahui bahwa di bagian akhir dunia kedua cermin transformasi dewa, ketika diameter meteor di sana mencapai lebar 1,5 mil, Lin Ming harus menggunakan kubur langit untuk bertahan melawannya. Adapun meteor selebar 2 mil, Lin Ming harus membalikkan rantai bintang. Bahkan dalam kasus ini, jika Lin Ming benar-benar bersungguh-sungguh dalam pertarungannya, dia bisa bertahan selama lebih dari 100 napas waktu. Hal ini telah menyebabkan pembangkit tenaga listrik Realm of the Gods seperti Peri Feng memujinya dan para elit muda seperti Huo Wenlong jatuh ke dalam keputusasaan yang melumpuhkan karena kesuksesannya. Alasan Lin Ming memiliki daya tahan yang luar biasa adalah karena dia telah membuka 8 gerbang tersembunyi batin. Dengan penempaan garis keturunan Phoenix kuno, vitalitas darahnya sekarang jauh melebihi individu yang luar biasa. Dalam aspek ini, Xuan Wuji tidak bisa dibandingkan dengan Lin Ming. Lin Ming tidak hanya mendominasi dalam daya tahan, namun ia juga mendominasi dalam hal kemampuan bertahan. Dengan 100% tempering marau bersama dengan temper dari buah dewa emas yang dalam, tubuh Lin Ming mirip dengan harta karun tingkat bumi yang bermutu tinggi. Dia bisa dengan mudah melawan Xuan Wuji dalam pertempuran gesekan. Jadi, bahkan jika kekuatan serangan Lin Ming berada di bawah kekuatan Xuan Wuji, jika mereka terus bertarung, maka Xuan Wuji tidak lagi dapat mendukung dirinya sendiri setelah setengah dupa waktu. Mengangkat tombaknya, Lin Ming menyerang lagi. Kubur surga. Ini adalah langkah yang sama seperti yang terakhir. Esensi sejati muncul dari tombak merah dan pecahan luar angkasa terpotong seperti pisau penghancur. Air laut berubah menjadi pusaran air raksasa saat seluruh dasar laut menguap. Saat Xuan Wuji melihat serangan Lin Ming hanya meningkatkan aura dan potensinya, matanya akhirnya memancarkan sedikit rasa takut. Bagaimana ini mungkin? Apa tubuh anak laki-laki ini boneka atau semacamnya? Bab 747, Pengejaran 100.000 mil. Bang. Dengan ledakan dahsyat lainnya, Xuan Wuji hanya mampu bertahan melawan Bury the Heavens milik Lin Ming. Di bawah gelombang kejut, dia dikirim terbang mundur ribuan kaki.
Dalam gelombang pertempuran yang terus berubah, keunggulan minimal Xuan Wuji melawan Lin Ming telah menghilang. Adapun Lin Ming, setelah dia dipaksa mundur beberapa ratus kaki, dia mengayunkan tombak panjangnya dan menusuk ke arah Xuan Wuji lagi. Menembus pelangi, cahaya tombak yang menyala-nyala menembus laut dalam. Saat ini, Xuan Wuji masih kelelahan. Dia bahkan belum berhasil memunculkan kekuatan baru sebelum serangan Lin Ming meluncur ke arahnya sekali lagi. Bang! Xuan Wuji terbatuk-batuk saat dia dikirim terbang menjauh. Darah yang berjatuhan di tubuhnya hampir tidak bisa ditekan oleh esensi sejatinya. Perbedaan kekuatan mereka yang tersisa semakin bertambah. Mengejar matahari, kubur surga, hukum pemusnahan, rantai bintang. Lin Ming menggunakan gerakan demi gerakan, benar-benar membuat Xuan Wuji kewalahan. Bagaimana ini mungkin? Xuan Wuji merasakan darah melonjak di tubuhnya saat luka menumpuk di sekujur tubuhnya. Saat ia menghadapi rentetan serangan Lin Ming yang semakin kuat tanpa henti, ketakutan akhirnya mulai berkembang di hatinya, menyebabkan dia mundur. Dia benar-benar ambisius, tetapi dalam situasi ini di mana peluangnya untuk sukses menjadi semakin tipis, dia tidak cukup bodoh untuk membawa dirinya ke ambang kematian. Melarikan diri, pikiran ini terlintas di benak Xuan Wuji. Dia memang memiliki beberapa kartu tersisa di tangannya, tetapi menghadapi Lin Ming yang seperti boneka yang tidak ada habisnya ini, Xuan Wuji sudah merasakan sedikit ketakutan. Dia takut bahkan jika dia menggunakan setiap kartu terakhir di tangannya, dia tetap tidak bisa membunuhnya. Jika itu terjadi, maka dia bahkan tidak punya kesempatan untuk melarikan diri lagi. Dengan memutar tangannya, Xuan Wuji mengeluarkan pil abu-abu dari cincin spasialnya. Pil ini dimurnikan dari stalaktit susu berumur 10.000 tahun. Setelah menelannya, ia dapat dengan cepat memulihkan 30% esensi sejati seseorang. Bisa dikatakan itu adalah obat ajaib yang mampu membalikkan pertempuran apapun. Masih ada jarak yang sangat jauh dari sini ke benua tumpahan langit. Xuan Wuji hanya memiliki kurang dari 40% esensi sejatinya yang tersisa. Jika dia tidak menambahkannya, maka mustahil baginya untuk kembali. Dengan jentikan jarinya, Xuan Wuji dengan enggan menelan pil itu, segera berbalik untuk melarikan diri. Kamu ingin melarikan diri? Mata Lin Ming bersinar dengan niat membunuh yang kental. Jika dia tidak menghilangkan rumput liar sampai ke akar-akarnya maka akan selalu ada ular berbisa yang membidiknya dari kegelapan. Setelah mendapat pelajaran dari Ouyang Boyan, Lin Ming tidak akan membiarkan masalah seperti ini terulang lagi. Esensi sejati meletus dan semangat pertempuran yang dimasukkan ke dalam medan kekuatan Asura menyebar dengan kecepatan cahaya. Medan kekuatan langsung mengambil alih Xuan Wuji, meninggalkan tanda semangat pertempuran yang tidak terdeteksi di tubuhnya. Lin Ming telah menggunakan tanda semangat pertempuran ini sekali di Abis Iblis Abadi untuk mencari jalan keluar dari zona terlarang 1000 mil dan juga sekali di wilayah Demon Laut Selatan untuk mengejar banyak master yang melarikan diri di sana. Jika seseorang tidak memiliki semangat bertarung seperti Lin Ming, maka mustahil untuk mendeteksinya, apalagi menghapusnya. Setelah meninggalkan tanda semangat pertempuran ini, Lin Ming akan dapat menemukan Xuan Wuji bahkan jika dia melarikan diri ke ujung bumi. Demon Sin, suruh Giant Leviathan melayang kembali ke permukaan untuk memulihkan lukanya. Aku akan mengejar Xuan Wuji. Oke, Demon Sin terkekeh, memburu dan membunuh orang lain adalah hal yang paling disukai orang suci ini. Lin Ming menerima tombak merahnya dan melangkah dengan Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan, langsung mengejar Xuan Wuji. Di laut dalam, pergerakannya sangat lambat. Selain itu, setiap langkah ke depan membutuhkan energi beberapa kali lebih banyak daripada untuk terbang. Xuan Wuji tidak memiliki banyak energi aslinya yang tersisa, jadi dia secara alami harus keluar dari laut terlebih dahulu. Bang! Air laut meledak, membentuk semburan air besar-besaran setinggi ratusan kaki. Xuan Wuji melonjak ke langit, terbang lurus ke arah utara. Saat dia terbang, dia mengeluarkan manik pesona dari cincin spasialnya dan melemparkannya ke belakang. Xuan Wuji pernah menggunakan manik pesona semacam ini sebelumnya di Istana Kekaisaran Dewa Iblis untuk menghalangi kepala biara White Brow dan yang lainnya mengejarnya. Jika bukan karena Lin Ming mengutak-atik susunan transmisi dan mengubahnya, maka Xuan Wuji akan punya cukup waktu untuk melarikan diri. Bang! Manik itu pecah di permukaan laut, membentuk penghalang pesona berwarna biru yang menutup permukaan air seperti dinding kaca. Begitu Lin Ming kehabisan kecepatannya menurun saat dia ditangkap oleh pesona ini. Merusak, Lin Ming mengulurkan tombaknya. Dengan semangat bertarungnya yang dimasukkan ke dalamnya, dia menabrak penghalang pesona. Penghalang biru yang awalnya mampu menahan serangan Nanyun Wang dan segel telapak tangan Buddha cerah milik kepala biara White Brow, kini memiliki retakan yang tak terhitung jumlahnya yang muncul di dalamnya. Hancurkan lagi. Lin Ming menusukkan tombaknya untuk kedua kalinya. Kali ini, penghalang sihir itu benar-benar runtuh. Dia menginjak kehampaan, berbalik ke arah Xuan Wuji dan mengejarnya. Bocah ini, pikiran Xuan Wuji menjadi dingin. Meskipun dia tahu kekuatan serangan Lin Ming sangat hebat, dia tidak menyadari bahwa manik pesonanya hanya akan mampu menghentikan Lin Ming untuk satu saat saja. 3.000 mil ke utara adalah rangkaian transmisi wilayah Demon Laut Selatan milikku. Selama saya bisa melewatinya terlebih dahulu dan menghancurkannya dari sisi lain, saya bisa mengeluarkan Lin Ming dari saluran luar angkasa. Dengan itu, aku seharusnya aman. Sayap guntur mistik. Xuan Wuji membentuk serangkaian segel dengan tangannya. Kemudian, pakaian di punggungnya terkoyak, memperlihatkan sepasang sayap ungu yang terentang.
Ini adalah harta karun tipe penerbangan yang disempurnakan dengan bulu-bulu dari beberapa Saint Beast yang berbeda. Itu bisa meningkatkan kecepatan Xuan Wuji sampai tingkat tertentu. Bocah ini terlalu sulit untuk dihadapi. Untungnya, harta karun penerbangan yang saya sempurnakan ini akhirnya dapat menunjukkan kegunaannya. Dengan itu, seharusnya tidak menjadi masalah untuk meningkatkan kecepatanku sebesar 20-30%. Xuan Wuji membentangkan kedua sayapnya, melesat ke depan seperti anak panah. Kemanapun dia pergi, ledakan sonik yang mengerikan terjadi, bergemuruh di udara seperti badai petir yang bergerak. Bahkan permukaan laut pun terbelah karena tekanan angin. Dalam sekali jalan, Xuan Wuji mampu terbang beberapa ratus mil. Saat dia menyapu persepsinya di belakangnya, rasa dingin merambat ke tulang punggungnya. Lin Ming masih mengejarnya. Bukan hanya itu, tapi dia juga menutup jarak di antara mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Xuan Wuji sangat terkejut. Meskipun dia terbang dengan kecepatan penuh dan mendapat dukungan dari harta karun penerbangan yang meningkatkannya, dia masih lebih lambat dari Lin Ming. Dia menemukan bahwa dengan setiap langkah yang diambil Lin Ming, dia akan menyeberang beberapa mil. Ruang berputar di bawah kakinya seolah menyusut. Hanya dengan beberapa langkah jaraknya tertutup beberapa puluh mil. Gerakan macam apa ini? Xuan Wuji menggertakkan giginya, memutar esensi sejatinya hingga batasnya. Bagi karakter seperti dia, jarak 3000 mil tidak membutuhkan waktu lama untuk menempuh semuanya. Tapi sekarang dia dikejar oleh Lin Ming, jarak ini sebenarnya menjadi cobaan hidup atau mati. Jarak di antara mereka semakin memendek. Jika ini berlanjut selama setengah dupa lagi, maka Lin Ming akan menyusulnya. Begitu dia terlibat dalam pertempuran lain dengan Lin Ming, melarikan diri lagi akan jauh lebih sulit. Xuan Wuji mengumpat keras-keras dan mengatupkan giginya, memotong garis di pergelangan tangannya dengan kuku jarinya. Ini adalah ketiga kalinya dia menggunakan esensi darahnya. 2 tetes esensi darah ditembakkan, 1 ke setiap sayap. Sayap guntur mistik berubah menjadi merah darah dan kecepatannya meningkat sekali lagi. Setelah menggunakan esensi darahnya 3 kali, meskipun dia hanya menggunakan beberapa tetes setiap kali, esensi darahnya masih menumpuk. Bahkan Xuan Wuji tidak akan bisa terus seperti ini. Dalam pertempuran ini, sumber kehidupannya telah rusak. Jika dia ingin memulihkannya, dibutuhkan setidaknya beberapa lusin tahun dan harta surgawi dalam jumlah besar. Bocah terkutuk ini, Xuan Wuji terengah-engah karena marah. Kemungkinan dia mendapatkan rahasia di tubuh Lin Ming menjadi semakin tipis, belum lagi wilayah Demon Laut Selatan sudah 90% dihancurkan oleh Lin Ming. Kerugiannya terlalu besar. Saya tidak akan lagi peduli dengan wilayah Demon Laut Selatan. Setelah saya meninggalkan wilayah Cakrawala Selatan, saya akan langsung menuju ke 4 kerajaan ilahi. Xuan Wuji dan Lin Ming terbang satu sama lain, menyebabkan ledakan besar di permukaan laut akibat ledakan sonik berkecepatan tinggi yang mereka ciptakan. Setelah melakukan pengorbanan esensi darah ke sayapnya, Xuan Wuji akhirnya mampu menciptakan jarak tambahan dari Lin Ming. Sekarang, susunan transmisi berada tepat di depannya. Ini adalah susunan transmisi yang didirikan di pulau terpencil. Awalnya ada murid wilayah Demon Laut Selatan yang melindunginya, tapi sekarang wilayah Demon Laut Selatan hampir hancur, murid-murid ini telah lama melarikan diri ke negeri yang tidak diketahui. Xuan Wuji jatuh ke tanah seperti serangan meriam. Saat ia menghantam lantai, sebuah kawah besar terbentuk akibat benturan tersebut, mengguncang pulau dan menyebabkan formasi batuan di seluruh penjuru runtuh. Susunan transmisi masih ada di sini. Xuan Wuji sangat gembira. Dia berlari ke dalam susunan transmisi, dan dengan jentikan jarinya, batu esensi sejati terbang ke 4 sudut susunan transmisi. Formasi susunan telah diaktifkan. Setelah melihat komet menyala yang Lin Ming mendekat dari kejauhan, mata Xuan Wuji bersinar dengan kebencian. Suatu hari nanti, orang tua ini akan memintamu membayar harganya untuk hari ini. Pada saat berikutnya, ekspresi mengerikan Xuan Wuji benar-benar menghilang dalam susunan transmisi. Dia berlari melalui rangkaian transmisi. Lin Ming jatuh ke pulau dan menyapu persepsinya. Dia langsung memahami prinsip di balik rangkaian transmisi ini. Ini adalah susunan transmisi yang paling biasa, paling banyak akan mengirim seseorang sejauh 100 sampai 200,000 mil. Xuan Wuji pasti akan menghancurkan pintu keluar dari susunan transmisi ini ketika saya berada di dalam, memaksa saya keluar dari saluran luar angkasa. Untuk susunan transmisi kecil seperti ini, jika ada masalah dalam proses transmisi, akan mengancam nyawa seorang seniman bela diri dengan budidaya yang lebih lemah. Tapi, bagi orang seperti Lin Ming, ini bukan masalah. Paling-paling dia akan keluar di tengah jalan. Lin Ming melompat ke susunan transmisi dan meluncurkan formasi susunan. Putaran luar angkasa, dan pada saat berikutnya, Lin Ming memasuki saluran luar angkasa. Saluran transmisi sepanjang beberapa puluh ribu mil dapat bertahan dari belasan hingga beberapa puluh napas waktu. Segera setelah 10 napas waktu berlalu, saluran luar angkasa tiba-tiba bergetar dan kekuatan ruang mulai terdistorsi secara kacau. Retakan besar mulai muncul di saluran luar angkasa. Jelas sekali bahwa pintu keluarnya dihancurkan oleh Xuan Wuji. Dari celah di saluran luar angkasa, luapan besar ruang turbulen mulai membanjiri bagian dalam, membentuk badai hitam yang menyapu Lin Ming. Jika seorang seniman bela diri dengan budidaya yang tidak memadai tersapu oleh badai ini, mereka akan tercabik-cabik dan mati. Bahkan bagi seorang seniman bela diri yang cukup kuat, mereka masih akan terdorong keluar dari saluran luar angkasa, menghentikan proses transmisi.
Menghadapi situasi seperti ini, Lin Ming tidak panik sama sekali. Dia menjentikkan ke-10 jarinya, membentuk sejumlah aliran udara esensi sejati yang keluar. Setelah badai luar angkasa yang mengancam dihantam oleh udara esensi sejati, badai itu mulai menghilang dengan cepat, dan segera mereda setelah beberapa saat. Dibandingkan dengan formasi arai jarak jauh super yang pernah dialami Lin Ming sebelumnya, turbulensi ruang angkasa yang hebat pada tingkat ini bukanlah apa-apa. Dengan pemahaman Lin Ming terhadap konsep ruang, dia benar-benar bisa memecah kekuatan ruang yang bergejolak dan menyelesaikan transmisi dengan paksa. Atur untukku. Lin Ming menusukkan tombaknya, menusuknya ke penghalang ruang di sekitarnya. Saluran luar angkasa yang akan pecah sebenarnya distabilkan secara paksa oleh Lin Ming. Koordinat keluarnya sekitar 70-80,000 mil dari sini. Dengan hancurnya pintu keluar, koordinat transmisi akan kabur. Lin Ming bukan dewa. Meskipun dia dapat mengandalkan pemahamannya tentang hukum luar angkasa untuk menyelesaikan transmisi secara paksa, dia masih kekurangan koordinat titik keluar yang tepat. Namun, dengan tanda semangat pertempuran yang ditinggalkan Lin Ming di Xuan Wuji, dia bisa menggunakannya untuk memperkirakan lokasinya. Masih ada sekitar 30.000 mil. Lin Ming mengkonfirmasi posisinya sekali lagi. 20.000 mil, 10.000 mil, dekat. Pecah. Lin Ming menusukkan tombaknya ke penghalang saluran luar angkasa. Pada saat berikutnya, ruang runtuh dan Lin Ming dikeluarkan dari saluran luar angkasa. Bab 748, mengejar wilayah Cakrawala Selatan. Karena pintu keluar kesusunan transmisi dihancurkan, Lin Ming dengan paksa menstabilkan saluran luar angkasa, akhirnya menghentikannya untuk jangka waktu tertentu. Setelah dia muncul, Xuan Wuji sudah menghilang. Apakah ini serangkaian susunan transmisi? Lin Ming bisa merasakan bahwa tanda semangat pertempuran yang dia tinggalkan di Xuan Wuji sudah melarikan diri dengan kecepatan yang menggelikan. Hanya ada satu kemungkinan dan itu adalah Xuan Wuji telah memasuki rangkaian transmisi lain. Mencetak jaring dengan persepsinya, Lin Ming dengan cepat menemukan susunan transmisi. Pulau ini jelas merupakan stasiun transit susunan transmisi yang didirikan oleh wilayah Demon Laut Selatan. Seluruh pulau dilindungi oleh formasi susunan ilusi, membuatnya tersembunyi dengan baik. Ada juga beberapa menara di pulau ini, yang seharusnya menjadi tempat tinggal para murid yang melindungi pulau itu, tetapi sekarang menara tersebut sudah lama dikosongkan. Selain itu terdapat beberapa menara transmisi besar dan kecil, masing-masing berdiameter 100 hingga 200 kaki. Lin Ming memperkirakan bahwa mereka harus memiliki jangkauan 100 hingga 200.000 mil. Di antara susunan transmisi ini, salah satunya telah hancur. Jelas bahwa dari sinilah Xuan Wuji baru saja muncul. Selain itu, selain susunan transmisi yang rusak ini, ada 3 hingga 4 susunan transmisi serupa. Salah satunya masih bersinar terang, melepaskan fluktuasi energi yang menandakan baru saja diaktifkan. Tanpa ragu, Xuan Wuji telah melewati rangkaian transmisi ini. Meskipun Xuan Wuji dapat menghancurkan pintu keluar dari susunan transmisi, dia tidak dapat menghancurkan pintu masuknya, jika tidak, bahkan dia tidak dapat melewatinya. Setelah Lin Ming memahami prinsip di balik susunan transmisi ini, dia melangkah ke susunan transmisi lain, meluncurkannya sekali lagi. Pada saat ini, beberapa ratus ribu mil jauhnya dari wilayah Demon Laut Selatan, di lembah pegunungan terpencil, terdapat 7 hingga 8 seniman bela diri yang duduk melingkar di dekat susunan transmisi kelompok. Saudara senior magang, saya mendengar bahwa 70 hingga 80% wilayah Demon Laut Selatan dihancurkan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita terus menunggu? Di antara seniman bela diri ini, seorang pemuda berusia 20 tahun bertanya kepada seniman bela diri berpakaian merah yang memimpin mereka. Orang-orang ini adalah murid sekte kelas 3 di wilayah Cakrawala Selatan. Mereka ditempatkan di sini khusus untuk menjaga susunan transmisi. Wilayah Cakrawala Selatan merupakan daratan yang sangat luas dengan banyak titik transit rangkaian transmisi. Karena tingginya biaya konstruksi, beberapa sekte sering berkumpul untuk membangun susunan transmisi. Kemudian, karena mereka memungut biaya untuk penggunaannya, mereka secara alami harus mengirim murid untuk melindungi mereka. Namun, beberapa tahun yang lalu wilayah Demon Laut Selatan telah menginvasi wilayah Cakrawala Selatan. 3 sekte besar kelas 4 di wilayah Cakrawala Selatan adalah Divine Phoenix Island, Dire Space Sect, dan Supreme Mystery Temple. Sekte-sekte ini perlahan-lahan dimusnahkan, satu demi satu. Karena sekte kelas 3 ini telah kehilangan pendukungnya, mereka secara alami menjadi sekte bawahan wilayah Demon Laut Selatan. Adapun jaringan susunan transmisi di wilayah Cakrawala Selatan, secara alami diambil oleh wilayah Demon Laut Selatan. Seringkali diperlukan banyak orang untuk menjaga titik transit rangkaian transmisi. Karena ada begitu banyak titik transit ini, mustahil bagi wilayah Demon Laut Selatan untuk mengirim penjaga ke setiap titik transit tersebut. Biasanya, mereka akan mengirim satu murid wilayah Demon Laut Selatan ke titik transmisi dan staf lainnya diisi oleh murid dari sekte yang lebih kecil. Semua orang ini, tanpa kecuali, mendapat mantra dari wilayah Demon Laut Selatan. Jika mereka mencoba memberontak, nasib mereka bisa dibayangkan. Tapi sekarang, mereka mendengar berita bahwa wilayah Demon Laut Selatan dihancurkan beberapa kali oleh Lin Ming dan berada di ambang kehancuran total. Para murid wilayah iblis tidak berani tinggal di Laut Selatan dan berbondong-bondong kembali ke kampung halaman mereka di wilayah Cakrawala Selatan dan tempat lainnya. Karena semuanya telah mencapai titik ini, mereka tidak tahu harus berbuat apa.
Jangan bicara sembarangan. Meskipun wilayah Demon Laut Selatan telah mengalami beberapa kemunduran, seekor kelabang yang terbelah dua masih dapat hidup. Bahkan sisa-sisanya adalah sesuatu yang tidak dapat kita lawan. Terlebih lagi, di wilayah Cakrawala Selatan, pengaruh wilayah Demon Laut Selatan tidak terlalu terpengaruh. Masih ada sesepuh di sini yang menjaga komando. Jika percakapan kami diketahui oleh mereka, niscaya kami akan mati. Yah, sayangnya pahlawan hebat Lin hanya mengamuk di sekitar wilayah Laut Selatan. Jika dia bisa datang ke wilayah Cakrawala Selatan maka cabang wilayah Demon Laut Selatan di sini mungkin akan langsung bubar. Mungkin ketika itu terjadi, mantra kita akan hilang dan kita bisa mendapatkan kebebasan kita. Di dalam lingkaran seniman bela diri, seorang gadis berpakaian kuning berbisik dengan suara pelan. Set, jangan katakan itu. Kami masih memiliki utusan iblis dari wilayah iblis Laut Selatan di pulau kami. Jika dia mendengar kata-kata kita, konsekuensinya akan sangat buruk. Selain itu, saya mendengar bahwa sekitar 4 bulan lalu, Lin Ming terjebak bersama Giant Leviathan di parit laut dalam 300.000 kaki di bawah laut oleh Xuan Wuji. Sulit memperkirakan berapa lama Lin Ming bisa bertahan. Setelah Lin Ming dikalahkan, Xuan Wuji akan bergabung kembali dengan wilayah Demon Laut Selatan dan menjadi titik temunya. Tidak akan sulit baginya untuk mereformasi wilayah Demon Laut Selatan karena sebagian besar murid mereka masih hidup. Seniman bela diri berpakaian merah itu menghela nafas sambil memikirkan situasi di Laut Selatan. Dalam beberapa bulan terakhir ini, Lin Ming sebenarnya telah menjadi sosok yang memiliki keyakinan gigih di seluruh wilayah Cakrawala Selatan. Hanya dengan kekuatannya saja, dia telah menangkap Leviathan raksasa dan kemudian membunuh jalannya ke wilayah Demon Laut Selatan, meratakannya ke tanah beberapa kali dan membunuh ribuan murid wilayah Demon Laut Selatan, yang bahkan termasuk mayoritas tetua yang ditempatkan di sana. Serangkaian kemenangan seperti itu hanyalah keajaiban yang dikaruniai surga. Yang lebih ajaib lagi adalah Lin Ming baru berusia 20 tahun atau lebih dengan budidaya inti berputar. Dia memanfaatkan periode ketika Xuan Wuji berada dalam pengasingan tertutup untuk berulang kali menghancurkan wilayah Demon Laut Selatan. Namun, Xuan Wuji kini telah meninggalkan pengasingannya dan bahkan berhasil menembus tahap keempat penghancuran kehidupan. Di hadapan Xuan Wuji yang perkasa, bisakah Lin Ming masih menahannya? Mendengar perkataan seniman bela diri berpakaian merah, gadis berpakaian kuning itu mengepalkan tinjunya. Tidak akan terjadi apa-apa pada pahlawan hebat Lin. Benar sekali, saya pernah mendengar sebelumnya bahwa pahlawan besar Lin juga berasal dari 7 lembah mendalam. Bukankah itu berarti dia berasal dari sekte yang sama dengan saudara Jiang? Gadis berpakaian kuning itu tiba-tiba teringat rumor tersebut jadi dia menanyakan pertanyaan ini kepada seniman bela diri berpakaian merah. Itu benar, seniman bela diri berpakaian merah bernama saudara Jiang tiba-tiba tampak sedih saat mendengar pertanyaan ini. Lin Ming benar-benar berasal dari 7 lembah mendalamnya. Selain itu, dia bahkan telah menjadi juara pertemuan bela diri fraksi total 7 lembah mendalam. Tidak ada yang pernah membayangkan bahwa dalam waktu dekat, Lin Ming akan menjadi pemimpin tertinggi wilayah Cakrawala Selatan hanya kalah dengan Xuan Wuji. Saat dia mengingat masa lalu, semuanya seperti mimpi. Mata gadis berpakaian kuning itu bersinar terang saat dia mendengar kata-kata seniman bela diri berpakaian merah itu. Saudara Jiang, bisakah Anda ceritakan tentang petualangan pahlawan besar Lin di 7 lembah mendalam? Seniman bela diri berpakaian merah itu menggelengkan kepalanya. Dia dengan sedih tersenyum dan berkata, saya hanya murid pelataran luar dari 7 lembah mendalam. Pada pertemuan bela diri fraksi total, saya hanya bisa duduk di antara penonton dan menyaksikan pertarungan di atas panggung dari kejauhan. Meskipun Lin Ming dan saya berasal dari sekte yang sama, kenyataannya jalan kami tidak pernah bertemu. Saat seniman bela diri berpakaian merah berbicara di sini, kulitnya tiba-tiba berubah. Dia dengan cepat berbisik, jangan katakan apapun, utusan iblis ada di sini. Saat suaranya jatuh, seorang seniman bela diri wilayah iblis Laut Selatan berpakaian hitam di alam awal Xiantian muncul di depan mereka seperti hantu. Matanya yang tajam dan kejam menyapu kelompok itu. Dia dengan dingin berkata, berkumpul untuk menyebarkan rumor, Saya menyarankan Anda untuk menjadi lebih pintar. Lin Ming telah disegel oleh Penatua Agung sedalam 300.000 kaki di dalam parit laut. Segera, Penatua Agung akan menyelesaikan masalah Lin Ming. Setelah Tetua Agung mencapai alam laut ilahi, wilayah iblis Laut Selatan akan bangkit menjadi tanah suci. Kami akan menguasai seluruh wilayah selatan benua tumpahan langit dan mendirikan kerajaan ilahi kami sendiri di masa depan. Agar kalian menjadi warga awal kerajaan ilahi kami, kalian semua harusnya merasa terhormat. Ya, Tuan Utusan. Seniman bela diri berpakaian merah mengabaikan kesombongan seniman bela diri berpakaian hitam dan diam-diam santai, menjawab dengan nada hormat. Seniman bela diri berpakaian hitam itu mengangguk puas. Saat dia hendak berbicara lagi, susunan transmisi di dekat mereka tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Beberapa orang telah tiba. Hati seniman bela diri berpakaian hitam itu bergetar. Selama beberapa bulan pertama setelah wilayah Demon Laut Selatan dihancurkan oleh Lin Ming, seringkali murid wilayah Demon Laut Selatan datang dari Laut Selatan, semuanya kembali ke cabang wilayah Cakrawala Selatan untuk mencari keselamatan. Mereka takut jika mereka tetap berada di Laut Selatan mereka akan dikejar dan dibunuh oleh Lin Ming. Tapi hari ini, sejak Lin Ming disegel sedalam 300.000 kaki di parit laut, susunan transmisi tidak banyak digunakan. Pada saat ini, cahaya bersinar yang memancar dari rangkaian transmisi tiba-tiba menjadi terang hingga tingkat yang tak tertahankan.
Sinar cahaya hitam melesat ke cakrawala, menyebabkan bumi bergetar. Kulit seniman bela diri berpakaian hitam itu segera berubah. Siapa yang berani-berani mempercepat susunan transmisi secara paksa hanya untuk menghemat waktu? Ini akan membebani susunan transmisi dan mungkin menyebabkan kerusakan permanen. Sekali terjadi kecelakaan, kerugiannya tak terukur. Orang pengecut mana yang berani main-main seperti ini? Seniman bela diri berpakaian hitam itu marah besar. Dia menelusuri cincin spasialnya, mengeluarkan tombak panjang saat dia bersiap untuk menangkap orang sombong ini di tempat. Namun, saat sinar cahaya memudar, tiba-tiba ada seorang pria parubaya berpakaian hitam pucat berdiri dalam formasi susunan. Kamu bajingan yang terlalu sombong, kamu bisa, kata-kata seniman bela diri berpakaian hitam tiba-tiba tercekat di tenggorokannya. Untuk sesaat, seluruh wajahnya berubah menjadi sesuatu seperti formasi susunan yang aneh. GGG Penatua yang hebat, seniman bela diri berpakaian hitam itu tergagap. Sebagai murid wilayah di Laut Selatan, dia secara alami mengetahui tentang Xuan Wuji. Meskipun dia belum pernah bertemu dengannya secara pribadi, dia masih melihat potretnya. Terlebih lagi, aura dan kultivasi pria berpakaian hitam di depannya yang tak terduga membuktikan tanpa keraguan bahwa ini adalah Xuan Wuji. Bagaimana ini? Bukankah Penatua Xuan menjebak Lin Ming di Laut Dalam? Mengapa dia datang ke cabang South Horizon Region? Mungkinkah dia sudah membunuh Lin Ming? Pikiran seniman bela diri berpakaian hitam itu berpacu bahkan ketika dia berdiri diam seolah-olah dia ketakutan. Namun, di belakang seniman bela diri berpakaian hitam, beberapa murid sekte kelas 3 itu tercengang ketika mereka mendengar seniman bela diri berpakaian hitam menyebut pendatang baru ini sebagai Penatua Agung. Karena masalah di latar belakang dan warisan wilayah di Laut Selatan, terdapat beberapa klan besar. Masing-masing klan besar ini memiliki penguasanya masing-masing. Tapi, hanya ada satu tetua agung. Dan itu adalah penguasa nomor satu di Laut Selatan, Xuan Wuji. Apakah seniman bela diri berpakaian hitam ini Xuan Wuji? Mungkinkah karakter legendaris seperti itu benar-benar muncul di hadapan mereka? Harus diketahui bahwa mereka biasanya bahkan tidak bisa melihat seniman bela diri inti berputar, apalagi Xuan Wuji ini adalah pembangkit tenaga listrik penghancur kehidupan kelas 4. Bagi mereka, dia bisa disebut dewa. Bahkan jika aku hanya melihatnya, aku bisa merasakan jiwaku menggigil, sepertinya aku tidak punya pilihan selain menundukkan kepalaku di hadapannya. Dia benar-benar layak disebut sebagai penguasa tertinggi Laut Selatan. Seniman bela diri berpakaian merah berpikir dengan ketakutan yang meningkat. Hanya dengan berdiri di depan Xuan Wuji dia bisa merasakan tekanan mendalam yang menekannya. Kenapa? Xuan Wuji, sepertinya dia terluka. Entah itu beberapa murid sekte kelas 3 atau seniman bela diri berpakaian hitam, mereka semua memperhatikan luka yang menutupi Xuan Wuji. Seluruh pakaiannya telah robek dan dia berlumuran darah. Tanpa ragu, Xuan Wuji baru saja keluar dari pertarungan sengit tadi. Siapa itu? Siapa yang mampu bersaing dengan Xuan Wuji sampai tingkat ini? Setelah Xuan Wuji muncul, dia pertama kali menelan pil. Tanpa basa-basi lagi, dia berbalik dan membanting telapak tangannya. Bang! Susunan transmisi hancur. Seniman bela diri berpakaian hitam hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat ini terjadi. Dia tercengang, apa yang sebenarnya terjadi? Hebat! Tetua Agung, kamu, seniman bela diri berpakaian hitam itu gemetar saat dia berbicara. Minggir, Xuan Wuji meraung. Seniman bela diri berpakaian hitam itu bergetar dan dia pingsan hanya karena gelombang suara. Dengan lambaian lengan bajunya yang besar, Xuan Wuji melesat ke langit. Letusan energi menyebabkan angin bertiup ke segala arah dan 7 hingga 8 seniman bela diri sekte kelas 3 terpesona. Mereka yang memiliki kultivasi yang lebih lemah merasakan darah mereka mengalir di tubuh mereka saat mereka menderita luka ringan. Bab 749, Kematian Xuan Wuji. Bisakah seseorang memberitahuku, apa yang sedang terjadi? Prajurit berpakaian hitam itu merangkak dari tanah, mulutnya penuh darah. Teriakan keras Xuan Wuji barusan telah mengejutkan organ-organnya dan merusaknya. Untungnya, Xuan Wuji tidak menggunakan terlalu banyak esensi sejati, jika tidak, seniman bela diri berpakaian hitam itu akan hancur berkeping-keping. Seniman bela diri berpakaian hitam tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Apa yang terjadi pada Xuan Wuji hingga dia menjadi begitu cemas? Mengapa dia menghancurkan susunan transmisi? Apakah dia dikejar oleh seseorang? Bukan hanya seniman bela diri berpakaian hitam yang memikirkan hal ini, semua seniman bela diri yang hadir juga memiliki pemikiran ini. Seluruh tubuh Xuan Wuji penuh dengan luka. Bukan hanya itu, tapi dia dengan paksa memutar energi susunan transmisi untuk mempercepatnya dan menghancurkan susunan transmisi dengan tergesa-gesa sebelum terbang menjauh. Semua ini membuatnya tampak seolah-olah dia benar-benar dikejar oleh seseorang, tapi bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Di seluruh Laut Selatan, siapa yang memiliki kekuatan untuk mengejar Xuan Wuji? Saat semua orang memikirkan hal ini, susunan transmisi yang sudah hancur sebenarnya mulai bersinar lagi. Ini, seniman bela diri berpakaian hitam itu menatap dengan mata terbelalak. Bagaimana mungkin seseorang bisa keluar dari susunan transmisi ini? Itu tidak mungkin. Susunan transmisi ini telah rusak jadi bagaimana mungkin bisa digunakan? Jika seseorang masih berada di dalam ketika hancur, mereka mungkin akan tersesat dalam turbulensi ruang angkasa yang kacau, tercabik-cabik oleh badai luar angkasa yang luas. Bang bang bang, suara guntur bergemuruh di udara.
Angin dan awan bergejolak saat dunia seakan kehilangan warnanya. Dalam radius 10 mil, seluruh energi asal langit dan bumi di sekitarnya mulai mengalir menuju pusat, membentuk tornado yang mengerikan. Seberkas cahaya merah menyala melesat ke langit, menembus langit. Bumi bergetar, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul seperti jaring laba-laba. Apakah ini benar-benar sebuah transmisi? Mata seniman bela diri berpakaian hitam itu melebar begitu lebar hingga hampir keluar dari kepalanya. Adapun beberapa seniman bela diri sekte kelas 3 lainnya, semuanya benar-benar tercengang. Lampu merah yang cemerlang dan indah ini mencapai puncaknya dan pemandangan yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup terjadi tepat di hadapan mereka. 100 kaki jauhnya, kekosongan itu tampak menyatu dengan kuat. Kemudian, dengan suara petir yang keras, setengah dari tombak merah muncul di udara tipis seolah-olah baru saja merobek struktur ruang. Dengan tombak ini, air mata muncul di dunia. Dari celah angkasa ini, seorang pemuda berpakaian biru dengan tenang melangkah keluar. Seluruh tubuhnya diselimuti api hantu dan listrik ungu yang mendesis. Dengan tombak merah di tangannya, dia seperti penjelmaan dewa perang. Dia adalah seniman bela diri berpakaian hitam itu sangat terkejut. Meskipun susunan transmisi telah dihancurkan, dia masih menyelesaikan transmisi dengan paksa. Dengan kekuatan absolut, dia mengangkat saluran luar angkasa sendirian, dengan paksa merobek ruang dengan tombaknya dan melangkah keluar seperti embusan angin. Apa dia manusia? Meskipun seniman bela diri berpakaian hitam hanya berada di alam Xiantian, dia masih bisa dianggap sangat berpengalaman. Dia belum pernah mendengar seseorang dengan santai mengobrak-abrik ruang dan membuka saluran luar angkasa untuk melintasi kehampaan yang tak ada habisnya. Apakah pemuda ini merupakan pembangkit tenaga listrik lautan ilahi? Tidak, dia masih terlalu muda, paling-paling dia tampak, baru berusia 20 tahun. Di usianya yang baru 20 tahun, untuk mengoyak ruang angkasa, bisakah dia menjadi putra mahkota dari 4 kerajaan ilahi? Bahkan putra mahkota kerajaan ilahi seharusnya tidak memiliki kekuatan seperti itu. Kepala seniman bela diri berpakaian hitam telah menjadi berantakan. Adapun seniman bela diri berpakaian merah, jantungnya berdebar kencang. Meskipun pemuda di depannya ini sedikit berubah dalam penampilan dan temperamen, dia masih bisa melihat warna familiar di wajah itu. Dia tampaknya, Lin Ming. Ketika pemuda berpakaian biru itu muncul, dia dengan cepat melirik ke arah kerumunan, tampak sedikit terkejut. Tapi, dia segera mendapatkan kembali ketenangannya dan tidak lagi peduli dengan juniornya. Menginjak Raja Wali Emas yang menghancurkan kekosongan, dia mengecilkan ruang di bawahnya, terbang menuju cakrawala jauh dengan kecepatan yang mengkhawatirkan saat dia mengejar di belakang Xuan Wuji. Seniman bela diri berpakaian hitam hanya mampu melihat tanpa daya. Berapa mil yang telah Lin Ming lewati dalam satu langkah. Kelihatannya tidak ada bedanya dengan jika dia berteleportasi ke depan, benar-benar memperdaya siapapun yang menyaksikannya. Gerakan saleh macam apa itu? Itu pastinya teleportasi. Siapa itu? Bibir gadis berpakaian kuning itu bergetar. Meskipun pemuda itu tidak terlihat lebih tua darinya, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan sebesar itu? Dia seperti dewa yang turun ke bumi. Dia adalah Lin Ming. Seniman bela diri berpakaian merah tiba-tiba berteriak, suaranya bersemangat dan penuh rasa hormat. Lin Ming, seniman bela diri berpakaian hitam itu berteriak. Dari arah terbangnya, dia jelas mengejar Xuan Wuji. Apakah Xuan Wuji telah direduksi menjadi seperti ini karena dia dikejar oleh Lin Ming? Bukan hanya seniman bela diri berpakaian hitam yang menyadari hal ini tetapi semua orang juga menyadarinya. Rumor mengatakan bahwa Lin Ming telah terperangkap oleh Xuan Wuji 300.000 mil di bawah laut dalam parit selama lebih dari 4 bulan. Bagaimana situasinya tiba-tiba berbalik, dan Xuan Wuji malah dikejar oleh Lin Ming. Gadis berpakaian kuning itu menutup mulutnya dengan tangannya. Meskipun dia telah mendengar cerita tentang keagungan Lin Ming, melihat adalah kepercayaan. Setelah dia menyaksikan Lin Ming hari ini, dia menyadari bahwa Lin Ming dalam pikirannya jauh lebih rendah daripada Lin Ming yang sebenarnya. Cepat laporkan ini ke sekte, jangan biarkan utusan iblis mengetahui hal ini. Lakukan ini secepat mungkin. Pemuda berpakaian merah menggelengkan kepalanya seolah-olah dia baru saja terbangun dari mimpi dan dengan cepat mengirimkan transmisi suara esensi sejati kepada semua orang. Seniman bela diri lainnya tercengang. Jika Lin Ming bisa mengejar Xuan Wuji, bukankah itu berarti bahwa tidak ada satupun keberadaan di seluruh wilayah Demon Laut Selatan yang bisa bersaing dengan Lin Ming? Bukankah ini berarti dia akan memenangkan Perang Laut Selatan? Kemenangan. Beberapa seniman bela diri sekte kelas 3 linglung dan kehilangan akal. Ini adalah konsep jarak yang tiada bandingannya. Setelah kejadian di Istana Kekaisaran Dewa Iblis, aliansi masa perang mengalami kekalahan demi kekalahan sebelum akhirnya dihancurkan. Bagi mereka, kemenangan sudah menjadi kata yang terlupakan. Ketika beberapa seniman bela diri sekte kelas 3 berpikir untuk melaporkan berita ini ke sekte mereka, seniman bela diri berpakaian hitam dari wilayah Iblis Laut Selatan juga merasakan hal yang sama. Dia harus menyampaikan berita ini ke cabang wilayah Demon Laut Selatan di wilayah Cakrawala Selatan sesegera mungkin. Seperti ini, bahkan sebelum waktu sebatang dupa berlalu, beberapa jimat pemancar suara berkobar, berita tentang peristiwa monumental ini menyebar seperti air pasang. Lin Ming, Anda, saat Xuan Wuji melihat Lin Ming mengejarnya sekali lagi, ekspresinya sangat berubah. Bagaimana ini mungkin? Aku sudah menghancurkan susunan transmisi jadi bagaimana dia bisa mengejarku ke sini?
Xuan Wuji tidak bisa membayangkan apa yang telah dilakukan Lin Ming. Ini sudah melampaui jangkauan pemahamannya. Lin Ming tetap diam. Saat dia memegang tombak merahnya, dia mengejar Xuan Wuji. Setiap detik dia semakin mendekat. Kekuatan esensi darah yang dituangkan Xuan Wuji ke dalam sayap guntur mistik perlahan-lahan sudah melelahkan. Dalam pengejaran yang berpindah-pindah ini, kecepatan Lin Ming semakin melampaui kecepatan Xuan Wuji. 10 mil, 5 mil, 3 mil, dia sudah berada dalam jangkauan serangan. Lin Ming, jangan paksa aku. Xuan Wuji meraung. Tapi saat ini, Lin Ming sudah menyerang. Dengan tusukan tombaknya, ruang itu sendiri berputar. Panas terik dari api bintang terbakar meletus. Saat Lin Ming menuangkan semangat bertarungnya ke dalam tombaknya, itu menjadi seperti pelangi biru, melesat melintasi langit yang tak berujung. Kubur surga. Bang! Xuan Wuji dengan paksa memblokir serangan ini tetapi tubuhnya bergetar dan sedikit darah menetes dari sisi mulutnya. Saat ini dia telah mengonsumsi 50 hingga 60% sisa esensi sejatinya, dia sekarang pada dasarnya tidak mampu melawan Lin Ming lagi. Lin Ming, aku punya banyak rahasia Kaisar Iblis di tanganku. Jika kamu membunuhku kamu tidak akan pernah mendapatkannya. Rahasia Kaisar Iblis. Lin Ming samar-samar tersenyum. Xuan Wuji, aku sudah mengatakan sebelumnya bahwa segala sesuatu yang kamu kejar sepanjang hidupmu mungkin akan menjadi sampah di mata orang lain. Meskipun peninggalan Kaisar Iblis mungkin berharga bagiku, itu masih merupakan harta karun biasa. Mengenai membunuhmu, godaan itu lebih besar daripada harta apapun sejauh ini. Sekarang mati. Hukum pemusnahan, rantai bintang. Tombak Lin Ming memotong lurus ke bawah, merobek ruang. Semua energi asal langit dan bumi di sekitarnya mulai bergerak dengan gelisah. Energi asal terkondensasi menjadi pecahan kecil, berputar seperti rantai bintang. Dengan Xuan Wuji sebagai pusatnya, semua pecahan ini melesat ke arahnya. Jika Xuan Wuji tidak bisa mengelak, maka nasibnya akan tertusuk 10.000 anak panah. Kekuatan esensi darahku, meledak. Xuan Wuji dengan keras menggigit lidahnya, mengeluarkan lebih banyak esensi darah. Sekarang, satu-satunya hal yang bisa dia andalkan adalah kekuatan esensi darahnya. Namun, saat dia meludahkan esensi darah ini di tengah jalan, wajahnya tiba-tiba berubah. Setelah menggunakan esensi darahnya berulang kali, Xuan Wuji telah merusak api hidupnya. Dalam situasi di mana kekuatan hidupnya sangat lemah, selain pengejaran jarak jauh yang dia alami, Xuan Wuji akhirnya mendapat serangan balasan. Dia memuntahkan seteguk darah, sumber jantungnya terluka. Tidak, setelah gerakannya dihentikan di tengah jalan, Xuan Wuji tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Dengan tubuhnya sebagai pusat, pecahan energi asal langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya meledak. Xuan Wuji menjerit sengsara saat seluruh tubuhnya berlumuran darah. Dia terbang mundur seperti tas kempes. Dalam serangan tadi, organ Xuan Wuji telah rusak di banyak tempat dan meridiannya terkoyak. Mata Lin Ming dipenuhi dengan niat membunuh yang kental. Saat ini, dia juga telah menggunakan 40 hingga 50% energi di tubuhnya. Jika Xuan Wuji masih memiliki sisa kekuatan ekstra, akan jauh lebih sulit untuk mengejar dan membunuhnya. Kubur surga. Sebuah tombak terpotong, seolah membelah langit menjadi dua. Lin Ming memutar energinya hingga batasnya, menusuk ruang di antara alis Xuan Wuji. Di ambang kematian, Xuan Wuji dengan paksa memutar tubuhnya. Dia berhasil menyelamatkan titik vitalnya, namun lengan kanan dan bahunya terpotong oleh tombak Lin Ming. Saat lengannya yang berdarah berputar, tiba-tiba lengan itu terkoyak menjadi potongan-potongan kecil oleh pecahan ruang yang tajam sebelum dihancurkan menjadi ketiadaan. Meskipun dia telah lolos dari pukulan fatal ini, Xuan Wuji sekarang menjadi lampu tanpa minyak lagi. Kematiannya tidak bisa dihindari. Lin Ming berbalik, menginjak Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan. Dia langsung muncul di belakang Xuan Wuji, tombaknya menusuk tepat ke punggungnya. Mati, darah keluar. Tombak merah itu mengoyak esensi sejati pelindung Xuan Wuji dan menusuk tepat ke tubuh fananya. Engah, Xuan Wuji merasakan dinginnya es di pusat keberadaannya. Saat dia melihat ke bawah, dia bisa melihat tombak merah berdarah muncul dari dadanya. Saat Xuan Wuji melihat tombak yang berlumuran darah itu, matanya berputar sempurna. Pada saat itu, semua suara menghilang. Dengan keengganan memenuhi tubuhnya, dia mencengkeram ujung tombak yang sedingin es itu. Wajahnya berwarna kematian dan bibirnya bergetar. Tombak ini tidak hanya menembus tubuh Xuan Wuji tetapi juga harapan dan ambisinya. Lin Ming memutar tombaknya, dan semangat pertempuran memasukkan esensi sejati ke tubuh Xuan Wuji seperti pisau terbang mini. Pada saat berikutnya, tubuh Xuan Wuji pecah menjadi segumpal daging yang hancur. Daging dan darah menghujani tanah hutan di bawahnya. Seperti ini, individu yang galak dan ambisius di zamannya telah binasa di alam liar pegunungan tanpa nama ini. Akhirnya semuanya berakhir. Lin Ming menghela nafas panjang. Dalam 5 tahun, Xuan Wuji telah berubah dari seorang guru ekstrim yang bahkan tidak dapat ia lihat, menjadi seorang pria menyedihkan yang telah menjadi hantu di bawah ujung tombaknya. Adapun wilayah Demon Laut Selatan yang sombong dan sangat kuat yang pernah mengancam Divine Phoenix Island, sekarang tidak lebih dari debu yang tertinggal seiring berjalannya waktu dalam sejarah. Hari ini menandai berakhirnya perang melawan wilayah Demon Laut Selatan. Adapun kekuatan yang tersisa, mereka tidak layak disebutkan sama sekali. Xuan Wuqi. Lin Ming diam-diam mengingat nama ini. Mungkin 100 tahun lagi nama ini hanya akan dikenang sebagai sosok yang tidak penting.
Namun bagi Lin Ming, pemilik nama ini adalah musuh tangguh yang telah mengukir kesan tak terlupakan di hatinya. Untuk mengalahkan musuh ini, Lin Ming telah mengalami banyak kesulitan. Saat dia memikirkan semua yang dialami beberapa tahun terakhir ini, pikiran Lin Ming dipenuhi dengan kesedihan nostalgia, seolah semua perubahan hidup membebani dirinya. Setelah dia menerima tombak panjangnya, dia kemudian menemukan bahwa dia sebenarnya berada di perbatasan kerajaan Sky Fortune di 7 wilayah mendalam. Xuan Wuji yang bangga dan ambisius ini sebenarnya telah meninggal di kerajaan Sky Fortune. Kebetulan semacam ini terkesan ironis, seolah-olah merupakan bagian dari siklus samsara itu sendiri. Tidak ada lagi orang di kerajaan Sky Fortune yang saya khawatirkan. Dalam dimensi Giant Leviathan, orang tuaku, Yuer, dan Xingxuan seharusnya mengkhawatirkanku. Saat Lin Ming memikirkan hal ini dengan lantang, dia terbang kembali ke Laut Selatan. Babak 750, kembali ke dimensi. Berita tentang Lin Ming yang memburu Xuan Wuji dengan cepat menyebar ke seluruh wilayah Cakrawala Selatan dan wilayah 5 elemen seolah-olah memiliki sayap. Bagi sekte di dua wilayah ini, berita apapun yang tidak biasa adalah kabar baik. Setelah hidup dalam bayang-bayang mengerikan wilayah Demon Laut Selatan selama bertahun-tahun, mereka semua ingin melihat secercah harapan. Sebelumnya, Lin Ming telah menangkap Giant Leviathan, melukai Xuan Yuqi, dan menghancurkan wilayah Demon Laut Selatan. Semua ini merupakan berita yang mencengangkan dan menggembirakan, tapi kali ini, Lin Ming, sendirian dengan tombaknya, telah merobek kekosongan dengan kekuatannya dan mengejar Xuan Wuji sejauh beberapa ratus ribu mil. Berita ini terlalu melodramatis, orang tidak bisa tidak curiga apakah itu benar. Dan berita ini tidak datang dari sekte besar seperti Storm Valley atau Sunfire Sect. Sebaliknya, ini berasal dari titik transit susunan transmisi yang sangat kecil. 4 bulan lalu, Lin Ming telah terperangkap di parit laut dalam 300.000 mil di bawah permukaan oleh Xuan Wuji, hampir ditangkap dan dibunuh kapan saja. Dalam waktu sesingkat itu, bagaimana Lin Ming bisa membalikkan situasi dan menjadi orang yang memburu Xuan Wuji? Apakah ini mungkin? Mungkinkah ini tabir asap yang dirilis oleh South Sea Demon Region, dan kebenarannya adalah Lin Ming telah dibunuh oleh Xuan Wuji? Apakah Xuan Wuji melepaskan intelijen palsu ini untuk memikat sekte lain agar bersama-sama menyerang cabang iblis Laut Selatan di wilayah Cakrawala Selatan, dan kemudian menangkap mereka semua sekaligus? Ayah, bagaimana menurutmu? Di Storm Valley, Zhan Yunjian menanyakan pertanyaan ini kepada ayahnya. Di depan Zhan Yunjian ada seorang pria parubaya berpakaian biru. Pria parubaya ini merenung sejenak sebelum berkata, masalah ini terlalu aneh. Itu mungkin jebakan yang dibuat oleh wilayah Demon Laut Selatan, bukan begitu? Zhan Yunjian menggelengkan kepalanya, berkata, itu karena ini sangat aneh sehingga menurutku itu benar. Jika berita ini benar-benar palsu, maka saya hanya bisa mengatakan bahwa kondisi mental Xuan Wuji telah mengalami kemunduran. Mengapa dia merusak harga dirinya dan mengarang kebohongan seperti itu? Bahkan jika berita ini keluar, apakah itu akan berdampak besar sebagai jebakan? Pria parubaya berpakaian biru itu mengangguk dan berkata, apapun yang terjadi, kita hanya perlu menunggu dan melihat. Kertas tidak bisa membungkus api, kebenaran akan terungkap cepat atau lambat. Tentu saja, saya sangat berharap berita ini benar. Xuan Wuji telah meninggal di pegunungan terpencil di perbatasan kerajaan Sky Fortune. Di wilayah Cakrawala Selatan yang luas, ini adalah sebidang tanah yang sangat kecil dan tidak layak untuk disebutkan, jadi tidak ada seorang pun yang mau repot-repot melihat ke sana. Kemudian, Lin Ming telah kembali ke Laut Selatan. Di bawah komando Demon Sin, Giant Leviathan juga muncul dari laut dalam. Leviathan raksasa yang panjangnya beberapa puluh mil, yang dengan mudah menggulingkan istana mendalam Yin yang dengan kekuatannya yang tampaknya tak terhentikan, kini memiliki bekas luka yang tak terhitung jumlahnya di sekujur tubuhnya yang panjang. Beberapa ratus tentakel Giant Leviathan telah terkoyak dan telinganya hancur. Luka paling serius adalah sirip dada dengan luka selebar 1 mil, hampir menyebabkan seluruh sirip terkoyak. Untuk mendapatkan luka yang begitu mengerikan dan masih berhasil menyelam sedalam 300.000 kaki ke dalam palung laut selama lebih dari 4 bulan, hanya Giant Leviathan dengan kekuatan hidup luar biasa yang dapat bertahan dari hal itu. Luka ini mungkin membutuhkan setidaknya setengah tahun untuk pulih. Lin Ming berpikir keras. Bagi makhluk sebesar Giant Leviathan, mustahil dan tidak ada gunanya memberinya pil. Dia hanya bisa membiarkannya makan dan beristirahat di laut dalam, memulihkan dirinya secara alami. Untungnya, Laut Selatan sangat luas dan terdapat banyak sekali binatang buas laut dalam, jumlahnya lebih dari cukup untuk memuaskan selera mengerikan Leviathan raksasa. Jika ia bisa terus memburu beberapa binatang laut dalam tingkat tinggi maka ini akan sangat meningkatkan kecepatan generasi Giant Leviathan. Lin Ming benar-benar membutuhkan Giant Leviathan sekarang. Dengan Giant Leviathan, orang-orang yang dicintainya memiliki tempat perlindungan terbaik dan kekhawatirannya berkurang. Pada saat ini, dalam dimensi Giant Leviathan ada beberapa wanita cantik berpakaian merah yang mengelilingi seekor pesek merah. Anjing pesek merah ini panjangnya hanya 1 kaki dan ekornya pendek serta tebal, seperti ujung jari. Ia memiliki rambut merah keriting pendek dan sepasang mata anjing kecilnya berwarna hitam legam dan berbentuk seperti manik-manik bundar. Anjing pup berambut merah ini adalah Demon Sin. Selain Lin Ming, tidak ada yang tahu bahwa Demon Sin ada. Namun, Demon Sin bukanlah seseorang yang bisa menahan kesepian terlalu lama.
Dengan Lin Ming telah berangkat ke percobaan peleburan tingkat raja selama beberapa bulan yang tidak diketahui, jiwa utama Demon Sin tetap berada dalam dimensi Giant Leviathan. Dalam kebosanannya, anjing pesek itu sering berjalan-jalan di sekitar halaman dan segera membiasakan diri dengan teman dan keluarga Lin Ming. Little Red, bukankah kamu mengatakan bahwa Brother Lin akan segera kembali? Kenapa aku belum melihatnya? Di depan anjing Pup itu, ada seorang gadis berusia 18 atau 19 tahun bertanya pada Demon Sin dengan nada agak khawatir. Dia mengenakan gaun kuning cerah dan penampilannya halus dan cantik. Wanita muda ini adalah Qin Xing Xuan. Merah kecil, ibumu. Demon Sin membalas dengan sikap yang sangat tertekan. Karena dia sangat kecil dan tubuhnya ditutupi bulu merah, pelayan kecil terkutuk ini tiba-tiba memanggilnya merah kecil setelah beberapa saat. Nama yang jelas-jelas, tidak pantas ini dengan cepat menjadi populer dan semua orang mulai menyebut dia seperti itu. Sebagai tanggapan, anjing pesek itu telah membuat beberapa pernyataan, serius bahwa dia harus dipanggil, Holy Lord Demon Sin, dan juga mulai bersemangat dan membual tentang perbuatan mulianya di masa lalu, ketika dia masih menjadi makhluk yang sangat kuat di masa lalu. Namun, semua orang mengabaikannya. Julukan Demon Sin, Little Red, telah menyebabkan kerusakan besar pada citra bermartabatnya. Namun, wanita muda yang diteriakinya tidak bisa mencocokkan citranya saat ini dengan perbuatannya di masa lalu. Sebaliknya, mereka berpikir bahwa penampilannya yang marah ketika dia terbang ke suatu jarak dan bulu merah pendeknya berdiri tegak sebenarnya sangat lucu, sehingga semakin banyak orang mulai memanggilnya, si merah kecil. Little Red, tolong jangan berdiam diri, kami semua semakin gugup. Kapan saudara Lin akan kembali? Kemana dia pergi? Apa yang dia lakukan selama 4 bulan terakhir ini? Aku sudah mengulanginya sendiri 10.000 kali, kamu tidak boleh memanggilku Little Red, kamu harus memanggilku Holy Lord Demon Sin. Demon Sin membusungkan dadanya, saat orang suci ini menjelajahi kehampaan yang tak ada habisnya, kakek dari kakekmu, masih belum lahir. Lupakan, anggap saja ini sudah selesai. Orang suci ini terlalu malas untuk menurunkan diriku ke level yang sama dengan kalian manusia biasa. Bocah lelaki itu, Lin Ming, harus segera kembali. Selama 4 bulan terakhir ini, dia pergi ke suatu tempat, tapi meskipun aku mencoba memberitahumu, itu terlalu sulit untuk kalian pahami. Tetapi jika dia kembali sekarang, bukankah Xuan Wuji masih di luar? Hahaha, Demon Sin mengeluarkan 3 tawa keras, rasa superioritas segera muncul dalam suaranya. Xuan Wuji bahkan tidak bernilai 1 kentut pun. Ketika orang suci ini berada pada kondisi paling puncak dan mulia, karakter kecil yang tidak penting seperti Xuan Wuji hanyalah semut. Orang suci ini bahkan tidak perlu melihatnya untuk mencubitnya sampai mati dengan cakarku. Sedangkan untuk bocah nakal Lin Ming, meskipun perbedaan dari keadaannya saat ini dengan masa laluku seperti langit dan bumi, dia masih bisa menghadapi lelaki tua itu Xuan Wuji. Demon Sin, apakah yang kamu katakan itu benar? Mu Qianyu tiba-tiba berdiri, mata Phoenix-nya yang menghantui menatap Demon Sin. Meskipun Demon Sin cenderung menyombongkan diri, Mu Qianyu dapat merasakan bahwa anjing pesek ini memang tidak biasa. Demon Sin benar-benar memiliki kekuatan jiwa yang kuat dan mampu mengendalikan Giant Leviathan. Mungkin saja apa yang dikatakannya itu benar. Jika Lin Ming benar-benar bisa mengalahkan Xuan Wuji, tidak, Lin Ming tidak perlu mengalahkannya. Selama Lin Ming bisa bersaing dengannya maka mereka bisa membangun kembali Divine Phoenix Island dan Perang Laut Selatan juga akan berakhir. Tentu saja, kapan orang suci ini pernah berbohong kepada siapapun? Jika semuanya berjalan sesuai harapan, maka anak itu akan kembali dalam 1/4 jam atau kurang. 1/4 jam, Little Red, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Mata Qin Xing Xuan berbinar. Dia baru saja berbicara ketika seluruh dimensi bergetar dan dia merasakan jantungnya tiba-tiba melonjak. Seseorang telah datang. Apakah itu Lin Ming? Hei, dia lebih cepat dari yang kukira. Demon Sin mengusap dagu anjingnya saat dia berbicara. Pada saat ini, seorang pemuda berpakaian biru dengan rambut hitam legam muncul di dimensi, wajahnya penuh senyuman. Lin Ming, saudara Lin, Qin Xing Xuan dan Mu Qianyu dipenuhi dengan kejutan dan kegembiraan yang tak ada habisnya. Xuan Wuji dengan penuh perhatian mengamati Giant Leviathan dari luar dan mereka mengalami tekanan yang mengerikan sepanjang waktu. Adapun Lin Ming, mereka bahkan tidak tahu di mana dia berada. Ketika mereka bertanya pada Demon Sin, dia hanya mengatakan bahwa Lin Ming sedang berlatih di luar. Mereka hampir membuat diri mereka khawatir sampai mati. Sekarang mereka melihat Lin Ming, mereka sangat senang hingga mereka mulai menangis. Jika hanya Qin Xing Xuan atau Mu Qianyu saja maka mereka pasti sudah bergegas ke pelukan Lin Ming. Namun, sekarang mereka berdua berada di sini bersama-sama, mereka terlalu malu untuk melakukannya. Bagaimana kabar orang tuaku? Lin Ming bertanya. Paman dan bibi baik-baik saja. Sedangkan untuk merpati kecil Xiao Ge, dia juga baik-baik saja. Jawab Qin Xing Xuan. Selama setengah tahun terakhir ini, Lin Fu dan Lin Mu tidak tahu apa yang terjadi di luar. Sebaliknya, mereka menjalani kehidupan yang riang dan bahagia di dalam. Ketika Lin Ming kembali, dia juga membawa kembali sejumlah besar obat ajaib yang dapat memperkuat dan meningkatkan kehidupan manusia. Sekarang, setelah meminum obat-obatan ini, Lin Fu dan Lin Mu, yang telah bekerja keras sepanjang hidup mereka, keduanya tampak beberapa tahun lebih muda, seolah-olah mereka berada di puncak kehidupan mereka. Dan untuk adik perempuan Lin Ming, Lin Xiaoge,
Meskipun dia baru berusia 3 atau 4 tahun sekarang, dia sudah mulai membersihkan dan melembutkan tubuhnya dengan segala macam cairan berharga. Di masa depan, dia pasti tidak akan kekurangan bakat dalam seni bela diri. Junior magang, Saudara Lin, bagaimana dengan Xuan Wuji? Mu Qianyu bertanya. Ketika dia melihat bahwa Lin Ming pada akhirnya aman, dia akhirnya merasa lega di hatinya. Dia juga ingin memastikan apakah Lin Ming sekarang memiliki kemampuan untuk bertarung dengan Xuan Wuji dengan alasan yang sama. Kehancuran Divine Phoenix Island selalu menjadi rasa sakit yang terus-menerus di hatinya. Karena setiap hari dia tidak dapat membangun kembali rumah dan sektenya, dia tidak akan pernah memiliki ketenangan pikiran. Xuan Wuji telah dibunuh olehku. Hanya dengan beberapa kata ini, Mu Qianyu tercengang dan bahkan Qin Xing Xuan pun tercengang. Meskipun Demon Sin mengatakan Lin Ming hampir tidak bisa mengalahkan Xuan Wuji, mereka tidak pernah membayangkan bahwa Lin Ming benar-benar bisa membunuhnya. Pria itu, Xuan Wuji, yang memulai Perang Laut Selatan, yang telah memusnahkan Pulau Phoenix Ilahi, sekte luar angkasa mengerikan, dan kuil misteri tertinggi, dan pantas disebut sebagai penguasa tertinggi Laut Selatan, sebenarnya telah meninggal. Saudara Lin, apakah itu benar? Dia meninggal di perbatasan kerajaan Sky Fortune. Saya telah membawa senjata dan cincin spasialnya. Saat Lin Ming berbicara dia mengeluarkan cincin perunggu dari saku jubahnya. Mu Qianyu mengambil cincin itu dan menyapunya dengan persepsinya, langsung membeku. Di dalam cincin itu ada senjata Xuan Wuji, segel perintah penatuannya, dan bahkan slip giok yang berisi seni iblis kuno. Tidak diragukan lagi, ini adalah cincin spasial Xuan Wuji. Saat Mu Qianyu memegang cincin ini dengan linglung, matanya mulai kabur. Xuan Wuji telah meninggal. Mereka telah memenangkan Perang Laut Selatan. Air mata jatuh di pipinya, Mu Qianyu tidak bisa menahan diri untuk tidak memeluk Lin Ming sambil menangis. Suaranya benar-benar tercekat oleh emosi saat dia berkata, terima kasih, Lin Ming. Di antara kita, tidak perlu untuk berterima kasih. Lin Ming dengan lembut menghapus air mata Mu Qianyu. Setelah 10 napas waktu, Mu Qianyu akhirnya pulih dan dengan gembira berkata, saya harus pergi dan memberi tahu guru. Mereka takut kamu tidak akan kembali sehingga mereka mengasingkan diri secara tertutup untuk mempersiapkan pertempuran terakhir. Mereka tidak menyangka kita bisa mulai membangun kembali Divine Phoenix Island hanya dalam beberapa hari lagi. Meskipun Divine Phoenix Island telah dihancurkan, para elit sekte tersebut masih hidup dan alam mistik Divine Phoenix yang menjadi fondasi sekte tersebut masih dalam kondisi sempurna. Dengan ketenaran dan kekuatan Lin Ming saat ini, membangun kembali Divine Phoenix Island akan mudah. Dan saat ini, pasangan parubaya berpakaian bagus berusia 30-an datang mendekat. Mereka adalah orang tua Lin Ming. Ayah, ibu, kata Lin Ming dengan sangat bahagia. Melihat orang tuanya tampak jauh lebih muda dan sehat, dan Xing Xuan dan Yuer juga aman, hati Lin Ming dipenuhi dengan kepuasan dan pembenaran. Dia tidak menyesali sedikit pun bahwa dia pernah memilih untuk mundur dari dunia seni bela diri. Minger, kamu akhirnya keluar dari pengasingan. Saat Lin Mu melihat Lin Ming, ekspresi ceria dan senang melintas di wajahnya. Dia tidak tahu kejadian apa yang terjadi beberapa bulan terakhir ini. Dia hanya berpikir bahwa Lin Ming telah pergi ke pengasingan tertutup di salah satu dimensi. Sekarang dia melihat putranya akhirnya keluar, suasana hatinya secara alami sedang baik. Namun senyumnya tidak bertahan lama. Saat dia melihat Lin Ming berdiri berdampingan dengan Qin Xing Xuan dan Mu Qianyu, dia sebenarnya mulai khawatir. Pernikahan Lin Ming selalu menjadi salah satu kekhawatiran terbesar dalam hidupnya. Lin Ming sekarang berusia 21 tahun. Sudah lewat waktu baginya untuk menikah. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.